Ya udah nggak apa-apa. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, developers. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, bagus. Dan kita hari ini akan membahas lanjutan dari kemarin ya. Mungkin yang kemarin sih nggak banyak, mungkin beberapa yang nggak ikut Lindev 1 gitu, di mana itu membahas pendahuluannya. Tapi nggak apa-apa, karena kita di sini akan ngebahas hal yang sebenarnya separate gitu, yang agak beda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan cuma pendahuluan. Kalau sekarang kita ngebahas ini, komisi jasa, developer, dan desainer gitu. Jadi di sini kita karena ini kan volumetric kan ya, tahulah komunitas desain gitu. Cuman di sini kita juga akan mencakup semuanya gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian bukan desainer, misalkan developer di bidang lain gitu, entah itu building atau scripting, itu juga akan bisa gitu kita cover di presentasi ini gitu. Pembahasannya akan nyambung. Oke, mungkin kita perkenalan dulu. Jadi gue ini gue mau Nasgaf ya, kalian tahu lah username-nya. Jadi gue ini sebagai event organizer resmi dari Roblox. Salah satu event organizer di Indonesia juga ada 2 gitu, nanti kita find out siapa gitu. Mungkin bagi yang belum tahu. Dan gue ini bukan orang walaupun gue dikenal bukan sebagai developer gitu, mungkin ada beberapa yang kenal gue bukan developer banget lah gitu, maksudnya biasa aja karena gue nggak bikin game, nggak bikin apa, cuman gue game designer dan gue pernah ngambil komisi juga gitu. Jadi mungkin ada orang yang belum tahu nih, gue pernah ngambil komisi juga gitu, jadi bukan berarti gue orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Itu aja sih maksudnya, jadi gue pernah pengalaman lah istilahnya. Terus yang ketiga nih, ya ini yang paling penting, jadi gue ada pandangan sebagai pelanggan lah atau klien gitu, jadi gue sering ngasih komisi ke developer gitu. Terus nah ini gue juga pernah ditipu gitu, developer komisi. Saya gue sebagai klien tuh pernah ditipu gitu, cuman gue sekarang membantu kalian gitu kan, gimana biar nggak ditipu sama pelanggan atau klien gitu. Tapi gue pernah ditipu sama kalian gitu. Bayangin, jadi ya kayak gitulah jadinya. Memang misalnya gue ya itu segitunya lah gitu. Tapi yang jelas gue nggak pernah nipu. Gue nggak pernah nipu developer komisi ya. Tapi ya istilahnya gue pengen bantu kalian biar nggak mengalami mistreatment atau apa sih ya, istilahnya itulah mistreatment atau ditipu gitu sama orang, kerugian lah, mengalami kerugian gitu. Oke. Nah, ini tentang volumetric yang nyusun presentasi ini gitu bareng sama gua. Volumetric ini adalah komunitas yang ngumpulin seniman digital di Roblox ya, untuk orang-orang Indonesia gitu. Dan komunitas ini udah 3 tahun berdirinya, bahkan lebih dulu volumetric daripada institut itu sendiri gitu. Institut kan yang gabungin 3 komunitas ya, ada Proxy, ada Index, ada volumetric gitu. Nah, volumetric ini yang duluan gitu, sebelum ada institut, jadi pelopornya lah istilahnya gitu. Nah, yang bikin itu di antara 4 staff ini, yang bikin itu dulu si Faris, foundernya adalah Faris nih. Kita nyebutnya Faris aja, cuman username-nya Queen TV. Nah, Queen TV itu YouTuber, dia selalu mengingatkan itu, jadi kayak gue bukan Queen TV gitu, gue Faris gitu. Dan dia mau ganti username ya, nanti lihat aja mungkin dia ganti username. Terus ada Nanda. Nah, Nanda mungkin ada beberapa yang udah kenal lah, karena dia lumayan terkenal gitu GFX-nya dan karya-karyanya gitu. Itu juga staff volumetric. Terus ada Google. Nah, Google juga dia punya YouTube channel tuh. YouTube channelnya dia bikin tutorial banyak banget tuh viewernya. Sampai sekarang nggak tahu, kalau sekarang kayaknya udah nggak, cuman ya istilahnya dia banyak lah gitu. Banyak pernah bikin tutorial dan viewersnya banyak. Dia juga staff gitu. Keren kan volumetric isinya. Terus ada Torik. Nah, ini orang nggak hadir dia, lagi mati lampu katanya, ya nggak apa-apa. Cuman dia juga kayak desainer dan bagus gitu. Gue rekomen kalau kalian ini pengen desain gitu, pengen dapat desain. Oke, VTuber favorit ke Google. Oke, lanjut. Nah, ini. Jadi di volumetric itu tadi kan komunitas digital gitu. Nah, tapi itu batasannya apa sih gitu? Sebenarnya nggak ada batasannya, cuman kayak yang biasa dibahas di volumetric itu biasanya adalah ini ya, misalnya utamanya adalah 2D art atau seni 2 dimensi.
Isu di dimensi tahu lah ya maksudnya apa. Dengan unsur Roblox. Nah, dengan unsur Roblox itu biasanya ada unsur Roblox-nya lah gitu di dalam karya tersebut. Contohnya apa? Jadi ada beberapa karya yang udah gue list nih. Salah satunya adalah nih karakter Roblox ya. Nih kayak gini GFX. Ini punya Nanda nih. Dan ada satu lagi. Jadi karakter Roblox dan ilustrasi alternatifnya. Ilustrasi alternatif itu maksudnya kayak digambar ulang lah gitu. Jadi kalau GFX kan saya pakai modelnya itu diimport kan dari Roblox Studio gitu. Terus ke software editing gitu kan. Ke software untuk bikin GFX-nya gitu. Cuman kalau ilustrasi alternatifnya digambar ulang gitu sama orangnya. Entah di mana ya, maksudnya di software apapun yang kalian pakai. Nah, jadi biasanya jadi flat art nih. Contohnya kayak gini. Ya cuman palanya doang nih kalau flat art biasanya kan. Nah, ini bikin sama si Nadib. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya ada experience Roblox. Dia cuman ya istilahnya nampilin biasanya untuk thumbnail ya. Cuman kayak kadang cuman ya istilahnya fan art atau art aja gitu, dia lagi mungkin punya project atau apa ditunjukin. Nah, ini kebetulan nih punya place-nya TNI, dibikin sama Matteo Company. Nah, terus ilustrasi alternatif juga. Jadi nggak perlu model utuh terus dipindahin ke mana? Ke software editing, tapi digambar ulang pun juga bisa gitu. Maksudnya bisa dibahas di volumetric dan memang sering dilakukan gitu oleh orang-orang di volumetric gitu. Terus ini punya ya istilahnya sama lah kapal walaupun beda ya. Ini sudut pandangnya cuman ya ini apa punya si Gobil Art nih, punya ini. Oke, gua masih kedengeran kan ini? Aman kan? Aman. Oke. Kok ada yang nanya kapan masih mulai? Kapan mulainya? Ini udah mulai. Gimana sih? Oke, yang selanjutnya ada logo icon thumbnail lah. Ini biasanya juga sering dipamerkan gitu di volumetric. Ini logo, ini logonya gitu. Biasanya ini punya bikinan Racer dari kita juga dari volumetric. Terus, nah ini untuk iconnya, game iconnya, terus ini thumbnailnya gitu. Jadi kayak tiga-tiganya ini biasanya suka dipamerin lah. Ini kebetulan ada satu paket ini, walaupun dibikinnya sama 2 orang berbeda ya. Ini thumbnail sama iconnya dibikin sama Nanda, ini logo dibikin sama Racer gitu. Dan ini Place Uri, cuman lagi di update lah, lagi di maintenance lah gitu. Emang belum rilis lagi, ya tunggu aja, karena gue bukan developer juga. Ya pokoknya yang gue tahu gitu lah, tunggu aja. Oke. Nah, terus yang selanjutnya ada template clothing. Nah, ini kadang agak tersingkirkan gitu, clothing designer. Cuman di volumetric juga kita merangkul kalian gitu sebagai para clothing designer, karena kalian juga ya kan designing juga gitu, dan kalian sebenarnya juga kan 2D art juga gitu kan, walaupun ditempel di karakter yang 3 dimensi gitu kan. Cuman kan kalian juga gambarnya istilahnya bentuknya begini gitu kan. Dimana ya ini 2 dimensi gitu. Ini dibuat oleh Blitz Signal. Siapa? Alif ya, gue lupa namanya. Genzo Alif kalau nggak salah. Nah, oke. Nah, ini kita bahas intinya nih. Mungkin tadi tanya kapan mulai ya, karena emang belum ngebahas komisinya gitu. Nah, ini sekarang kita ngebahas komisinya. Nah, kalian kan pasti yang join ini mungkin mau buka komisi atau udah buka komisi. Nah, mungkin saya buka komisi lah gitu. Komisi apapun ya, nggak harus graphic design, bisa building, bisa scripting, macam-macam gitu kan. Terus selanjutnya, nah komisi ini sebenarnya apa sih gitu? Pernah pikirkan nggak sama kalian? Mungkin ada yang bisa jawab di chat mungkin. Komisi itu apa sih sebenarnya? Ayo gue tunggu. Ini biar interaktif nih. Jasa kerja, kayak freelance, penerimaan jasa, komisi ada servis dari suatu orang. Oke. Sebenarnya memang ya, jadi secara umum memang komisi itu identik dengan jasa gitu kan. Jasa yang ditawarkan oleh orang. Cuman sebenarnya arti aslinya gitu. Komisi ini sebenarnya adalah pembayaran terhadap jasa tersebut, jasa yang itu. Jadi komisi itu ya duitnya gitu, istilahnya istilah bayarannya lah gitu. Jadi itu sebenarnya, cuman memang di khalayak umum gitu atau di publik memang komisi itu udah identik dengan jasa itu sendiri gitu. Memang ya unik ya, memang dinamika sosial tuh bisa begitu gitu. Kata yang harusnya cuman maknanya cuman pembayarannya doang atau duitnya doang gitu, bisa jadi jasanya keseluruhan gitu. Oke, ya ini mungkin ilmu baru buat kalian atau gimana ya. Jadi sebenarnya begitu. Cuman nggak apa-apa, maksudnya bukan berarti gue harus udah jangan pakai kata komisi lagi, enggak, karena emang udah biasa dipakai. Ya udah berarti istilahnya, tapi yang penting kalian tahu lah gitu. Ketika kalian udah gabung presentasi ini, kalian tahu lah at least gitu.
Nah, ciri-ciri komisi atau buka komisi gitu kan tadi. Apa sih ciri-cirinya gitu? Jasa yang ditawarkan oleh developer ini ciri-cirinya apa? Kalau bisa disebut komisi gitu. Nah, ciri-cirinya adalah sesuai permintaan, di mana kalian istilahnya nawarin jasa ke orang, nah orang itu minta sesuatu kan pasti mau apa sih dibuatin karya gitu. Nah, permintaan apa karyanya itu ya harus sesuai permintaan pelanggannya gitu atau kliennya gitu. Unik juga harus unik, istilahnya beda lah tiap klien gitu kan pasti permintaan juga beda-beda gitu kan. Jadi bukan beda sama yang istilahnya bikin suatu karya terus dijual massal gitu. Enggak, ini kan custom lah istilahnya. Kalau komisi kan begitu. Terus yang ketiga, aset nggak bisa dipakai atau dijual lagi di luar kesepakatan. Jadi normalnya memang kalau komisi itu ketika udah dibeli gitu sama orang karyanya gitu, itu nggak bisa dipakai, misalnya nggak bisa dijual ke orang lain gitu atau dipakai pribadi gitu karena memang biasanya ada kesepakatan gitu bahwa bahwa hak terhadap karya tersebut itu udah pindah ke klien gitu atau ke pelanggan gitu. Kalau udah bayar ya istilahnya, kalau udah dibayar udah lunas gitu. Jadi begitu. Oke, udah paham kan maksudnya. Terus yang terakhir ya ini, jadi biasanya emang komisi itu diiklanin kayak tadi ya, kayak apa ada gambar gitu, itu namanya commission sheet. Jadi begitu. Ini kok malah ngobrolinnya OWOKES ini. Ya udah, ya jadi gitu ya komisi itu ciri-cirinya ini. Oke, lanjut aja. Nah, commission sheet yang baik tuh gimana sih gitu cara bikin commission yang baik. Nah, ini ada beberapa unsur-unsur yang perlu ada gitu di commission sheet atau di ya istilahnya untuk tadi iklan ya, iklan jasa kalian gitu. Nah, ini contohnya yang tadi. Nah, ini gue bedah ya istilahnya apa aja. Yang pertama ada ini karya developer. Nah, karya-karya yang ditampilkan di commission sheet ini adalah karya-karya terbaik ya. Istilahnya karya-karya yang bikin klien atau pelanggan kalian tuh jadi tertarik gitu untuk mesen karya ke kalian gitu. Misalnya yang paling menarik, karya-karya terbaik lah intinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian juga harus nyantumin harganya tentu ya. Misalnya jasanya apa, kalian nawarin jasa apa sih gitu kan. Oh ini, kalau ini contohnya dia nawarin icon sama thumbnail gitu kan. Nah ini dia juga list harga thumbnail berapa, dan harganya di apa aja gitu mata uangnya, dan juga icon gitu kan. Icon juga di list harganya apa, terus mata uangnya apa aja, dia di sini Robux, di sini PayPal juga gitu kan. Ini PayPal dolar ya. Ini juga perlu sih saya mata uangnya apa, ini kan PayPal. Kalau PayPal biasanya emang dolar ya. Jadi ya udah. Jadi langsung aja nih 15 gitu kan. Ini dolar. Bukan rupiah ya, rupiah apa. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya yang ketiga nih. Itu ketentuan. Ketentuan ini menunjukkan ya istilahnya gimana sih cara bayarnya atau ketentuan-ketentuan yang perlu diketahui oleh klien gitu atau pelanggan kalian gitu. Jadi memang biasanya saya kasih tahu gitu di sebelum mereka mesen tuh, mereka at least udah tahu lah gitu. Oh jadi kalau misalkan mesen jasa sama orang ini atau developer ini, gue harus ini nih gitu. Ya tergantung ketentuan kalian. Misalkan kalau ini cuman GoFund doang. Misalkan untuk Robux GoFund. Terus kalau misalkan order kayak gimana caranya gitu. Nah selanjutnya yang terakhir ini info kontak. Dihubunginnya developer ini lewat mana sih gitu kan. Di sini kalau ini lewat Discord, lewat Twitter atau lewat Roblox. Cuman biasanya untuk untuk komunikasinya gitu, komunikasi antara sama pelanggannya gitu, antara pelanggan atau klien sama developernya itu biasanya di Discord. Karena paling nyaman gitu. Kayak ini contoh nih. If you want to order, dia di ketentuan nih, lihat. If you want to order, just DM me on Discord or Twitter gitu. Cuman kan dia nggak nyuruh DM me on Roblox gitu kan. Ini kan walaupun dia nyantumin usernya tapi nggak disuruh nggak suruh di Roblox gitu, karena biasanya kalau komisi mesennya nggak di Roblox gitu. Ribet Pak. DM-nya juga nggak kebuka gitu kan. Jadinya ya ini cuman contoh cuman nunjukin user aja gitu. Cuman memang biasanya nyamannya gitu untuk komunikasi antara developer sama pelanggan itu biasanya di Discord gitu. Oke, lanjut. Nah, pemasangannya nih contoh misalnya commission sheet tuh bisa ditaruh di mana aja sih? Kan tadi bentuknya sebagai gambar gitu. Cuman ya nggak macam-macam sebenarnya. Cuman nah ini contohnya kalau masangnya di Instagram biasanya juga ada beberapa developer yang udah melakukan ini, dan ini ada contohnya nih. Siapa Usus FX? Nah ini gue belum ngomong-ngomong nih ke orangnya. Ada nggak orangnya di sini? Ada.
Ada kali? Nggak ada. Raffi namanya. Oh ada tuh. Nah, ya masuk TV ya. Jadi ya gini, kalau apa namanya di IG ada beberapa yang udah melakukan, walaupun gua biasanya Halo kalau Asgaf, secara umum. maaf mengganggu. Anda sudah berbicara selama Oke. 15 menit. Ya, Terima ada timekeeper. kasih. Oke, makasih timekeepernya, kaget gue sumpah. Oke, jadi lanjut. Jadi apa namanya ya ini ya, untuk contoh IG begini. Jadi begitu. Jadi ada yang bikin IG, terus selanjutnya ada contoh lagi di Twitter. Nah ini biasanya memang lebih umum di Twitter gitu ya, karena memang rata-rata komunitas Roblox itu biasanya di Twitter gitu. Kayak ada RTC, ada Bloxy News gitu-gitu kan. Biasanya di Twitter gitu kan. Kalau di IG, gue nggak terlalu explore sih, karena gue juga jarang main IG. Nah ini kalau di Twitter biasanya udah langsung aja gitu. Taruh, commissions open gitu. Terus kontak gitu-gitu. Terus yaudah sama gambarnya gitu kan. Kayak gitu biasanya. Terus di forum. Nah ini di forum biasanya dia bikin thread gitu kan. Tapi ini cuma beberapa doang yang bisa ya, karena kalian harus member kan. Di Deforum itu kalau harus member, cuman nggak susah kok jadi member Deforum tuh. Kalian apa ya sebutannya? Coba ada yang tahu gimana cara jadi member di Deforum? Bisa jawab di chat. Gimana lihat thread? Nah, baca thread setiap hari lah tuh, tahu. Sebenarnya bukan baca sih, scroll. Nge-scroll aja terus. Jadi member tuh udah gampang sekarang. Misalnya sering-sering baca di Deforum, nanti lama-lama jadi member. Nah, kalau udah jadi member baru tuh bisa nge-post kayak gini. Kayak Nanda ini. Ya udah tulis gitu, terus nunjukin kan showcase thumbnailnya apa, apa bisa orang bisa ngeliat gitu. Ini kalau dibuka bisa muncul thumbnailnya, commission sheet juga nanti kelihatan, terus kontaknya di mana gitu. Jadi sama ya istilahnya, memuat hal yang sama dengan yang tadi ya, apa dengan satu gambar itu. Jadi kalau di Deforum kan ya istilah bisa nulis panjang gitu kan. Nggak kalau di Twitter kan terbatas, sama di IG juga terbatas gitu. Kalau di mana di Deforum bisa panjang gitu. Cuman ya esensinya sama lah, istilahnya memuat informasi yang cukup untuk, yaitu informasi untuk pelanggan gitu, biar bisa mesen ke developer ya gitu kan. Oke, nah ini baru benar-benar cara mencegahnya ya. Tadi kayak sebenarnya masih pendahuluan juga sih. Nah di sini gue akan bahas pencegahan gitu kan, apa namanya, gimana biar kalian bisa mencegah ini penipuan sama penyalahgunaan terhadap karya kalian gitu kan. Ini kalau ini kemarin penindakan, pelarian konsekuensi sama konsultasi, ini kita udah bahas di Lindev 1. Nanti ada dokumennya juga, dokumen lengkap Lindev, kalian bisa baca. Cuman di presentasi ini gue akan ngebahas ini pencegahan di bagian panduan transaksi untuk apa namanya menghindari penipuan ya. Utamanya menghindari penipuan sama pemasangan identitas untuk menghindari penyalahgunaan. Utamanya ya. Sebenarnya dua ini juga bisa meng-cover tiga-tiganya gitu, bisa melindungi dari penyalahgunaan juga, bisa melindungi dari eksploitasi juga. Cuman utamanya nih, jadi yang sejajar nih, yang apa panduan transaksi sama penipuan, pemasangan identitas untuk melindungi penyalahgunaan gitu. Panduan transaksi ini akan gue bahas, pemasangan identitas nanti akan dibahas oleh speaker dari Volumetric gitu, dari staff lah, dari staff yang tadi gue sebut. Nah ini untuk panduan transaksi. Oke. Jadi panduan transaksi ini kita ingin mewujudkan transaksi yang aman dan nyaman gitu. Makanya kita bikin panduan ini. Nah, gimana sih caranya gitu kan? Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah 3 poin sih sebenarnya untuk mewujudkan tadi ya transaksi yang aman dan nyaman. Kalian harus memperhatikan yang pertama adalah pemasangan harga. Nanti akan dibahas. Terus yang kedua kalian juga harus memperhatikan metode pembayaran yang digunakan. Terus yang ketiga, kalian juga harus mempertimbangkan adanya pajak tak terduga. Nah ini apa? Ini tiga-tiga ini apa sih? Nah ini kita akan bahas. Jadi pemasangan harga. Pemasangan harga ini harus jelas ya tentunya gitu. Jadi jangan sampai kabur gitu, atau istilahnya bukan kabur ini ya, lift gitu, enggak. Maksudnya enggak jelas gitu, harus jelas. Intinya pemasangan harga itu harus jelas. Nah ini harga ini bagi jadi dua, gue bagi jadi dua. Yang pertama ada harga dasar atau harga jasa minimum. Harga dasar, base price ya, biasanya kita nyebutnya base price. Ini ditentukan oleh, yang pertama ada kemampuan, yang kedua ada pasar. Jadi harga dasar ini fixed price gitu, fixed base price lah, istilahnya udah tetap, harganya tetap, dan harga paling rendah dari yang ditawarkan oleh developer gitu, untuk suatu jasa ya. Jadi kalau misalkan developer nawarin banyak jasa ya, harga dasarnya macam-macam gitu. Jadi harga dasar ini acuannya adalah per jasa gitu.
Terus yang kedua ada harga tambahan. Harga tambahan ini nambah karena adanya permintaan khusus dari pelanggan atau klien gitu. Oke. Ini mempertimbangkan yang pertama ada kompleksitas, yang kedua ada durasi, terus yang ketiga yang terakhir ada revisi. Jadi ini 3 poin ini apa sih? Nah, ini kita akan bahas. Ini pokoknya mempengaruhi harga tambahan gitu. Jadi harganya tuh nggak tetap ya. Kalau harga dasar kan tetap tadi. Cuma kalau harga tambahan ini bisa beda-beda gitu. Sesuai keinginan developer ya tentu ya. Oke. Harga dasar. Nah, ini kita bahas yang pertama yaitu kemampuan. Nah, ini benar-benar baru nih. Gua istilahnya ngasih tips and trick-nya. Jadi kemampuan ini apa sih gitu. Menentukan harga dasar tuh kemampuan kalian gitu ya. Tentu kalian harus tahu kemampuan kalian gitu. Jadi kenali diri kalian lah gitu. Sesuaikan harga dengan kemampuan kalian gitu, kemampuan diri lah. Nah, gimana caranya? Bandingin sama sekitar. Misalnya sekitar kalian tuh di komunitas ya, misalkan di komunitas yang setara kemampuannya dengan kalian, yang kira-kira kalian bisa ngira-ngira sendiri gitu kan. Nah, itu kalian lihat harganya gitu. Dia jual tuh dengan harga berapa. Nah, kalian bisa sesuaiin gitu dengan kemampuan kalian ya, harganya mungkin nggak beda jauh gitu, atau mungkin lebih murah sedikit ya, cuman jangan jauh-jauh ya. Istilahnya kan fungsi perbandingan itu ya untuk menyesuaikan gitu, untuk menyetarakan kemampuan dan harga gitu kan. Nah, selain kemampuan diri atau istilahnya skill ya, sebutannya skill tadi kan kemampuan diri, juga ini masalah hardware atau software yang digunakan gitu. Jadi juga akan menentukan harga kalian gitu. Kalau misalkan kalian PC-nya lambat, otomatis kan kalian mungkin suka nge-freeze, terus juga akhirnya mungkin ngerjainnya jadi lebih lama gitu karyanya. Nah, itu akan ngaruh juga gitu. Atau lama render, kalau desainer biasanya render lama gitu kan, kalau PC kentang atau software jelek, bajakan misalkan. Ya itu jadi kayak gitu, itu juga ngaruh gitu. Cuma kalau kalian misalkan top tier gitu, PC top tier kayak developer yang udah nggak jadi nyebut namanya deh, termarah. Ya pokoknya gitu, top tier gitu, PC high end, terus juga software juga mungkin Adobe yang bayar gitu, maksudnya yang benar-benar lengkap gitu, misalkan koleksinya, atau mungkin bukan Adobe yang lebih lagi, gue nggak tahu apa. Ini untuk desainer ya. Jadi kalau untuk yang lain ya mungkin high end aja gitu. PC kalau software mungkin ya Roblox Studio aja gitu kan, nggak beda gitu kan. Sama-sama Roblox Studio, cuman mungkin performance-nya lebih kencang gitu. Mungkin Roblox Studio nggak pernah nge-freeze gitu misalkan. Nah, itu juga mempengaruhi harga kalian. Ya makanya tadi harga sebanding dengan kemampuan gitu. Nanti kalau kemurahan, klien untung, misalnya pasti ya kalau lu jual lebih murah ya sebenarnya nggak ada kerugian. Misalnya klien ya udah gitu untung banget, cuman yang rugi kalian gitu kan. Karena ini kita mencegah kerugian ya. Jadi harga tuh harus ya istilahnya pas lah gitu. Jangan sampai kemurahan, jangan sampai juga kemahalan gitu. Kalau kemahalan digibahin ntar sama klien, sama teman-teman komunitas gitu, sama developer, dan klien juga bisa kapok gitu. Maksudnya kayak mahal amat gitu. Jadi kayak bukan kapok ya, lebih tepatnya mungkin order pertama misalnya dia udah, kalau kan harganya mahal gitu, misalkan dia ngeset harga mahal, ekspektasinya tinggi dong gitu kan klien. Cuman ternyata kemampuannya di bawah harganya gitu, maksudnya kemampuannya biasa aja padahal, cuman dia ngeset harga mahal. Pas klien dapet karyanya kok ini jelek gitu, akhirnya ya kapok, akhirnya nggak beli lagi di situ. Nah, itu bahayanya kalau misalkan jual mahal banget gitu, kemahalan lah. Jadi begitu ya. Oke. Ini yang selanjutnya ada pasar. Nah, pasar ini mau jual ke siapa sih gitu? Anda mau jual ke siapa? Jadi apa namanya, menentukan harga juga gitu. Kalau misalkan jualnya ke dalam negeri, misalkan itu biasanya harganya lebih rendah gitu. Tapi kalau jualnya ke luar negeri biasanya bisa lebih naik, bisa lebih tinggi gitu. Relatif sebenarnya, cuman biasanya begitu. Dan kalau saran untuk developer pemula sih mulai dari komunitas aja gitu, karena dari komunitas itu kita bisa belajar gitu kan. Kalau udah dilepas atau udah langsung terjun ke dunia luar itu kadang agak sulit gitu, terutama apalagi developer Indo yang mungkin bahasa Inggrisnya masih belepotan gitu kan. Jangan deh. Sarannya dia belajar dulu di komunitas, nanti lama-lama juga kan sambil belajar bahasa Inggris gitu, nanti baru istilahnya bisa mulai jualan di luar gitu, dimana ya kalian udah punya bekalnya gitu kan. Nah, itu makanya exporting ya learn English gitu. Jangan jangan ngepas nanti dikatain gitu kan. Terus juga kalian juga harus cek
ini ya apa namanya notice aja buat apa namanya buat kalian gitu catatan. Jadi kalian juga harus memperhatikan gitu. Kalian tuh promosi ini misalkan di Discord atau di mana gitu. Kalian perhatikan peraturan jual beli di tempat itu gitu. Jadi jangan seenaknya gitu. Jual misalkan di general misalkan nggak boleh jual beli, kalian jual beli di situ gitu. Kalian ngepost commission sheet apa segala macam, terus kalian di ban gitu. Itu bukan salah siapa-siapa gitu, ya salah kalian gitu kan. Jadinya itu ya harus diperhatikan juga. Yang selanjutnya juga jangan ngancurin harga pasar ya tadi ya, misalnya harus sesuai lah gitu. Kalau ngancurin ya tadi konsekuensinya ya. Apalagi di komunitas gitu ya. Cuma kalau di volumetric memang harganya tuh nggak ada sih. Istilahnya harga pasar tuh benar-benar luas karena memang developer juga kan ada yang jago banget, ada yang masih pemula. Itulah fungsi komunitas volumetric gitu. Jadi nggak ada, kalau di volumetric nggak ada harga pasar. Sebenarnya harga pasar itu ya berlakunya di komunitas-komunitas yang lain gitu. Komunitas misalkan grup roleplay atau komunitas dev di luar gitu ya, itu beda-beda kan biasanya. Cuma kalau di volumetric kita ya siapapun bisa jual dengan harga apapun gitu. Cuman yang mungkin ada lah ya gibah-gibahin. Maksudnya gibah itu tadi muncul kalau harga tidak sesuai dengan kemampuan ya. Cuma kalau harga sesuai kemampuan aman sih harusnya. Nah ini yang selanjutnya ada harga tambahan. Nah, harga tambahan ini apa namanya bisa ditentukan berdasarkan kompleksitas atau kerumitan ya, atau complexity biasanya sebutannya, seberapa sulit sih gitu kan apa karya yang dibuat gitu. Jadi harga ini sebanding dengan tingkat kesulitannya gitu. Semakin sulit ya semakin mahal gitu kan. Nah ini juga developer bisa masang harga preset atau harga ya tadi kayak harga tetap untuk kesulitan yang beda-beda gitu. Nah kesulitan beda-beda ini nih contohnya kayak gini. Nih contoh GFX nih punya siapa? Punya Cam nih. Gue lupa ini apa Discord-nya apa. Cuman ini apa namanya nama aslinya atau apanya. Nah cuman jadi dia ada base price untuk tiap kesulitan yang beda-beda gitu. Misalkan kalau biasa aja 100, yang paling mahal 1000 gitu kan. Cuman ada juga yang nggak preset gitu. Kalau nggak preset ya yang bawah nih contohnya. Jadi dikasih price range aja gitu. 800 sampai 1000 tergantung complexity atau tergantung kerumitannya gitu kan, tergantung kesulitan. Nanti ditentukannya ya mungkin setelah permintaan klien udah diketahui gitu kan. Jadi tapi yang jelas harga tambahan ini kalau bisa disepakati dari awal ya, terutama untuk yang bagian kerumitan ini. Jadi kerumitan ini harus disepakati sebelum karya itu dibuat. Ya mungkin sketch aja gitu, misalkan masih baru buat sketch tapi baru ditentuin gitu, itu nggak masalah. Cuman jangan sampai udah jadi terus baru ditambah harganya gitu. Takutnya kliennya kagok, pelanggannya kagok, akhirnya kabur gitu kan, karena nggak sanggup bayar atau gimana, atau nggak expect aja gitu mungkin. Nah itu yang harus dihindari gitu kan. Jadi sepakati dengan klien atau dengan pelanggan di awal, itu pentingnya. Terus yang selanjutnya durasi. Nah ini mungkin nggak banyak ya, cuma kalau kompleksitas ya tadi ada contohnya. Cuman kalau durasi ini gue susah sih nyari contohnya, cuman kebetulan ada dari staff kita sendiri. Jadi harga ini sesuai dengan kecepatan pembuatan karya. Jadi istilahnya ada istilah fast track lah. Jadi normalnya biasanya mungkin buatannya 5 hari. Cuman bisa nih sebenarnya dalam sehari gitu. Cuman kita ngasih harga yang lebih mahal gitu. Developer ngasih harga yang lebih mahal. Nah ini juga bisa pasang harga preset gitu. Misalkan kalau normal ya segini. Kalau kalau lebih cepat atau jadi sehari gitu misalkan. One day shipping lah istilahnya. Atau yes, yakin esok sampai gitu. Nah itu bisa dikasih harga preset ya kayak tadi ya. Jadi kayak gini nih contohnya. Saya kalau 3 hari, 4 hari, 5 hari, misalnya yang harusnya 5 hari, tapi bisa jadi sehari, cuma nambah $30 gitu. Contohnya begitu. Ini ada contoh dari salah satu developer kita. Dan ini juga harus disepakati di awal gitu ya. Maksudnya kalau jangan sampai klien juga nentuinnya dia udah tengah-tengah gitu baru ngomong gue butuh besok gitu. Misalkan udah sepakat di awal 5 hari gitu, terus tiba-tiba klien ngomong atau pelanggannya ngomong kalau besok jadi bisa nggak gitu, padahal kan masih ada 5 hari lagi gitu kan deadline-nya. Nah itu nggak bisa, itu bilang aja nggak, sorry nggak bisa gitu, kecuali kalian benar-benar bisa ya. Cuman ya itu ya kerugian, kalian baru aja ngalamin kerugian gitu kan, maksudnya gimana lo kok tiba-tiba berubah gitu plannya gitu kan. Nah makanya kalau bisa disepakati di awal gitu, klien juga harus paham ini gitu, pastikan disosialisasikan dengan baik. Yang selanjutnya ada, nah ini tadi revisi ya. Nah ini contoh revisi biasanya buat di list gitu kan. Ini contoh dari developer kita juga.
Nih juga nih, ini lebih parah nih. Ini ini dia direvisi, tapi revisinya berat gitu, dan dia apakah saya harus mengulang lagi gitu. So I start from over again gitu kayak. Ya ini bahasa Inggris ya, karena memang developer staffnya jujur aja biasanya emang kliennya atau pelanggannya orang luar semua. Jadinya pakai bahasa Inggris contohnya. Cuman ya begitu ya, jadinya kasihan lah istilahnya revisi kan. Nah, revisi harganya ini, tapi kalian bisa nentuin gitu. Maksudnya kalian juga bisa ngeset bahwa kalau misalkan ada revisi harganya naik gitu. Cuma kalau ini kan nggak bisa ditentuin di awal ya. Istilahnya revisi itu kan datangnya setelah kalian udah mulai buat gitu kan. Halo lagi Asgaf, maaf Iya. mengganggu. Udah. Okay. Anda sudah berbicara selama 15 Oke, lanjut. Terima Jadi, kasih. bentar. Oke, udah. Sip. Ada peringatan lagi ya, karena tiap 15 menit tadi gue bilang, tiap 15 menit itu diingetin. Jadi harga ini bisa bisa ditentukan harga tambahan ini ya dari banyaknya revisi yang dilakukan. Cuman kan tadi gue bilang ya, ini nggak bisa di awal gitu, karena kan namanya revisi pasti di akhir biasanya gitu kan. Jadinya nah ini, tapi disepakatinya bahwa ya itu tadi, bahwa kalau misalkan ada revisi nambah gitu, dan nambahnya lu bisa ngasih fixed price juga ya, maksudnya cuman nanti kan di akhirnya berapa kali revisi itu akan menentukan harga tambahannya gitu kan. Jadi gitu ya, paham ya istilahnya. Terus nah ini biasanya revisi kan alasannya ya karena kelabilan klien, atau misalnya klien yang salah gitu, atau memang developernya tidak sesuai harapan klien gitu. Ini juga sebenarnya nggak ada yang bisa disalahin sih, dua-duanya salah gitu. Kliennya mungkin kliennya berharap tinggi, di satu sisi juga developer mungkin ngejualnya kemahalan gitu kan. Gimana ya dari situ jadi timbul revisi gitu kan, kayak kayaknya kurang bagus kalau kayak gini, mungkin gimana kalau kayak gini gitu. Jujur aja gue juga salah satu orang yang sering melakukan revisi ke developer gitu. Jadi ya tau lah gitu. Cuman ya gue ngerti gitu bahwa namanya komisi ini bikin bete gitu kan, bikin kesel. Karena gue juga kan tadi ya ngambil komisi juga pernah di game design, dan gue jujur aja direvisi berkali-kali gitu. Bete juga, cuma gue gak ada contohnya karena waktu itu revisinya langsung di VC. Jadi gue minta contoh ke developer lain. Nah, kalau kalian gak mau revisi, nah kalian komunikasikan dengan baik, dengan di awal gitu ya, komunikasi di awal dengan klien gitu. Harapannya sih klien gak labil gitu. Kalau klien gak labil sih harusnya fine ya, harusnya aman kayak gitu. Terus ya ini yang selanjutnya selain tadi pemasaran harga, kalian juga harus tentang metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini ditentukan berdasarkan waktu. Yang pertama, nah waktu ini apa aja? Waktu ini ada dibagi jadi 3, awal, akhir, dan campuran. Nanti akan kita bahas artinya apa. Yang kedua ada mata uang. Mata uang ini ya tentu ada rupiah lah ya, ada rupiah, ada USD, ada Robux ya kan. Nah ini kalau rupiah ini biasanya lewat transaksinya gitu, transaksinya lewat transfer bank atau e-wallet biasanya. Cuma gue akan nyebut merek di sini. Ya kalian tahu lah, saya kalian developer gitu. Terus USD, nah kalau USD biasanya PayPal. Mungkin nggak semua developer ini pakai PayPal karena memang agak ribet ya bikinnya. Dan ini kalau ini gue nyebut merek ya. Cuma kalau tadi transfer bank sama e-wallet gue nggak nyebut merek. Kalian cari sendiri aja yang paling ini buat kalian gitu. Cuma kalau USD memang rata-rata ya, misalnya developer seluruh dunia di Roblox gitu, atau di Devorum biasanya memang PayPal gitu. Nah, Robux, nah ini yang paling umum nih. Robux, nah tapi juga ada 2, ada bisa lewat grup payout, bisa lewat Game Pass. Nanti kita lihat. Terus waktu, nah waktu ini berdasarkan waktu, metode pembayaran berdasarkan waktu kayak gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah payment itu dilakukan kapan gitu. Kalau yang pertama kan di awal, nah di awal ini kayak gimana? Di awal ini ya klien bayar sebelum karya dibuat gitu. Jadi udah ditentuin gitu permintaannya apa, udah dikasih tahu gitu, klien udah ngasih tahu permintaannya apa, kayak gimananya gitu. Terus baru habis itu langsung bayar gitu. Jadi sebelum developer buat karyanya, mereka udah bayar gitu. Keunggulannya tentu ya kalian nggak bisa ditipu gitu kan. Ya kan? Cuman kekurangannya kalau misalkan kalian belum dikenal gitu, developer yang belum terkenal, kalian ya susah gitu kalau kalian dengan cara pembayaran seperti ini, atau upfront payment ya biasanya. Pembayaran di awal tuh upfront payment biasanya. Nah ini biasanya kurang laku jadinya gitu kan. Karena rata-rata klien yang nggak yakin gitu kan. Ini gue ntar ditipu lagi. Ntar gue kayak gini ya. Karena klien kan takut ya, saya developer kabur. Ini kan sebenarnya ngebahas penipuan oleh klien gitu. Cuman kalau misalkan kalian
Cuman kalau dengan metode pembayaran awal ini potensinya developer yang kabur gitu. Kalian yang nipu gitu. Nipu klien gitu kan. Jadinya begitu, scam sebutannya. Oke. Waktu yang selanjutnya akhir. Nah, ini kalau ini ya udah ini nggak akan apa namanya ya klien nggak akan ditipu gitu, nggak anti tipu. Cuman ya yang kabur dia gitu kan, klien yang kabur. Nah, kabur ini ada dua juga kan. Ada yang kabur setelah karya jadi karya udah dikasih, oh ya makasih ya gitu, tapi belum dibayar tuh sudah pergi gitu kan kliennya. Cuman ada juga yang belum jadi nih, cuman kliennya udah hilang gitu, udah nggak bisa dihubungi karena mungkin nggak sanggup bayar atau apa gitu. Cuman kabur aja, cuman kan belum dibayar ya. Saya gue udah buat walaupun mungkin belum jadi atau gimana. Cuma kok nih orang udah nggak bisa dikontak lagi gitu kan. Ya jadi ya kan rugi ya jatuhnya gitu. Nah itu kalau kendalanya gitu, maksudnya minusnya lah. Terus yang selanjutnya ya ini tipsnya ya. Jadi cara mencegah ya tadi ya developer kabur dan kalian mengalami kerugian gitu karena belum bayar, ya jangan kasih karyanya dulu gitu. Maksudnya paling enggak ya saya jadi jaminan gitu kan, karya itu kan jadi jaminan gitu. Apa namanya, karya utuh, jangan kasih karya utuh tuh maksudnya mungkin screenshot aja gitu kan, screenshot atau video, atau kalau misalkan graphic designer ya, khusus graphic designer kasih watermark gitu. Nah yang selanjutnya, nah ini biasanya begini nih, apa namanya, kalau developer sekarang udah beberapa gue lihat yang pakai metode campuran gitu, dimana pembayaran dibagi dua gitu, ada yang di awal, ada yang di akhir, ada uang muka lah istilahnya kan. Nah ini nggak rugi-rugi amat gitu, kalau misalnya ada penipuan ya at least gue udah dibayar sedikit lah gitu kan, maksudnya dibayar uang muka gitu kan, walaupun itu memang banyak ya, istilahnya banyak developer yang akhirnya pakai sistem ini, cuman tetap ada kelemahannya gitu. Kenapa nggak semua pakai ini? Kenapa? Karena ini klien repot, apa pelanggannya repot harus bayar 2 kali gitu. Bayar 2 kali ini juga menandakan pajaknya bisa lebih tinggi gitu. Karena apa? Karena biaya administrasi. Jadi kalau misalkan kita ngirim duit gitu ke orang itu biasanya kan kepotong. Nah, karena 2 kali, kepotongnya jadi 2 kali gitu kan. Dimana biasanya biaya administrasi ini fixed price gitu. Maksudnya tetap harganya, mau lu transfer berapa juga tetap gitu. Nah, dimana kalau kayak gitu kan ya berarti biaya adminnya lebih tinggi gitu kan. Nah, itu yang kenapa biasanya klien ada yang nggak mau kalau sistemnya kayak gini. Ya mungkin dia milih udah di akhir aja deh gitu. Atau di awal aja, bukan berarti kalau dia minta di akhir mau nipu ya enggak. Biasanya alasannya gini, karena gue bayar pajaknya 2 kali. Dan mungkin dia keberatan. Mungkin ya, gue nggak tahu. Cuman ya itu, jadi ada kemungkinan juga gitu ya. Dimana kalau misalkan klien refuse untuk yang campuran ini ya karena ini gitu. Bukan berarti bukan berarti pelanggan pengen kabur gitu, enggak. Jadi gitu ya. Terus yang selanjutnya, nah ini kita bahas sesuai mata uang. Nah yang pertama ini rupiah gitu kan. Nah kalau rupiah ini biasanya dipakai oleh developer yang pengen nyari pelanggan dari Indonesia gitu, lokal ya. Kalau luar lu tawarin rupiah, pembayarannya nggak mungkin gitu kan. Terus juga karena lu butuh uang biasanya, jadi butuh uang cepat lah gitu kan. Jadi dia ya istilahnya nggak Robux, nggak USD, rupiah gitu. Karena ya gue langsung pengen belanjain gitu, buat kebutuhan sehari-hari atau apa. Jadi begitu. Yang selanjutnya ada juga developer, nah ini bukan USD, cuman ya ada teman gue bikin apa graphic design kayak gini, muka si David Basuki. ya ini intinya USD lah. Nah, biasanya USD ini dipakai oleh developer yang biasanya udah jago lah bahasa Inggris, udah nyari klien dari luar negeri tentunya. Terus yang kedua juga mereka ingin investasi mata uang asing. Yang kalian tahu sendiri ya, nilai dolar itu kan lebih tinggi ya biasanya daripada rupiah gitu. Istilahnya naik terus juga inflasi, apa namanya, rupiah nih ngalamin inflasi tapi dolar nggak terlalu gitu kan. Jadi inflation rate-nya lebih tinggi rupiah daripada dolar. Jadinya istilahnya investasi lah gitu kan. Jadi nanti dalam waktu jangka panjang tuh kalian bisa dapat keuntungan yang lebih besar lah gitu. Kalau misalkan kalian nyimpen dengan mata uang dolar gitu kan, dibandingkan dengan kalian nabung di rupiah gitu. Makanya ini salah satu alasan juga kenapa developer demen pakai USD gitu kan. Yang selanjutnya ya ini Bobucks. Jadi Bobucks ini robux ya maksudnya. Ini ada 2 jenis. Biasanya developer ini ada yang tarif beli, ada yang tarif DevX. Nah, maksudnya apa? Jadi tarif beli ini
kurang lebih gitu, apa namanya, harga yang ditawarkan itu kurang lebih sama dengan harga beli Robux. Jadi ya istilahnya bayangan dari developernya adalah conversion rate atau nilai tukar terhadap rupiahnya itu sama dengan harga beli Robux gitu. Jadi misalkan berapa Robux? Gue lupa sih. Ya intinya gitulah ya. Gue juga waktunya terbatas kalau gue jelasin terlalu panjang. Ya intinya biasanya kalau yang pakai tarif beli ini mereka Robuxnya itu langsung dipakai buat beli apa gitu, misalnya beli Game Pass atau beli item di katalog gitu-gitu. Cuman ada juga yang tarif DevX. Nah, tarif DevX-nya apa? Tarif Developer Exchange gitu. DevX rate lah gitu. Nah, DevX rate ini tetap ya, dia sekarang sih segini nilainya, $350 untuk 100.000 Robux. Nah, jadi kalau misalkan yang DevX ini dia istilahnya nilainya lebih kecil gitu. Cuma nanti jatuhnya dia akan jual lebih mahal gitu dibandingkan tarif beli. Karena ya ini conversion rate-nya untuk 100.000 Robux cuman dapat segini gitu. Sementara kalau tarif beli jauh lebih gede gitu. Lu 100.000 Robux tuh bisa lebih gede gitu dapatnya gitu. Cuman ya ini ya, misalnya kalau mau dicairin ya begini ya thread-nya. Jangan dijual ya. Nanti di-ban. Oke, ya udah gitu. Jangan dijual ke orang maksudnya. DevX tetap DevX yang legal DevX. Oke. Lanjut. Nah ini kalau tadi ya, saya Robux mau dicairin. Lanjut. Nah ini, yang terakhir nih ya, hal yang perlu diperhatikan, yaitu pajak tak terduga. Apa sih maksudnya pajak tak terduga ya? Kita lihat. Ada pajak nih kan. Ini harusnya begini, tapi karena potong pajak nih, jadi segini. Ini punya orang ya, bukan punya gue ya. Cuman ya segini nih, memang pendapatannya gede banget. Terus ada juga, nah ini juga bukan punya gue sih, cuman kayak gini. Potong ada pajak gitu kan, tax. Terus ada juga ini, dikasih tahu kalau ini belakangan, ini contohnya, ini contoh gue nih. Jadi dikasih tahu di belakang, saya baru pas udah ini, oh iya 1 juta itu gross ya. Jadi nanti kepotong. Nah, ini terduga juga nih, gue juga baru ingat gitu, oh iya ada pajaknya gitu kan. Kalau nggak punya NPWP kartu pajak lah intinya gitu. Gue lupa, oh ini nomor gue lupa, pokoknya belakangnya wajib pajak aja, P-nya gue lupa. Ya pokoknya kalau kalian nggak punya ini, biasanya nggak punya ya, soalnya kan rata-rata masih pada bocil kan, masih belum ini ya, belum, bahkan mungkin ada banyak yang belum punya KTP kan. Cuma kalau gue udah punya, alhamdulillah udah punya NPWP, tapi tetap ya kepotong ya, cuman kalau nggak punya lebih besar. Nah ini gambaran awal. Nah ini pajak tak terduga ini harus kita bikin jadi terduga gitu. Gimana ya dengan adanya presentasi ini gitu, gue jelasin pajak-pajaknya gitu, gimana sih gitu kan. Nah ini yang pertama yang perlu dilakukan adalah biar jadi terduga, biar lo expect gitu bahwa ada pajak, ya lo tanya dulu gitu kan sebelum mulai. Ini ya harga yang gue tawarin ini apakah kepotong pajak apa enggak gitu. Tanya ke klien gitu kan, tanya ke pelanggan. Terus yang selanjutnya, nah ini perusahaan wajib pajak biasanya motong 3% dari komisi ya tadi ya. 3-2 lah, 2-3 gitu. Nah ini juga tadi ya, masalah biaya admin ini siapa yang nanggung gitu kan. Ini ya antara klien atau developer gitu, maksudnya harus jelas gitu. Biasanya sih biasanya sih klien ya, maksudnya kan dia yang bayar gitu. Cuman ini harus dipastikan juga gitu, istilahnya kesepakatan antara kalian lah. Nah ini juga kalau misalkan ya kalian udah tahu ada pajak gitu ya, sesuaikan harga kalian gitu. Bilang aja kalau misalkan ternyata ada pajaknya, berarti harganya jadi segini gitu, bisa aja kan. Ya itu kan akal-akalan kalian gitu kan. Jadi memang kalian harus mengerti hal ini gitu kan. Bahwa ada pajak ya, harga kalian juga harus antisipasi pajak tersebut gitu kan. Maksudnya jangan sampai kalian rugi. Intinya gitu kan, jangan sampai kalian kaget. Yang kayak tadi nih contoh. Ya kan, yang tadinya mungkin kalian udah buka komisi itu pengen beli sesuatu gitu kan. Udah di satu metode pembayaran misalkan dari USD. Taunya nggak bisa kebeli karena ya ini kepotong pajak gitu kan, nggak cukup duitnya. Nah itu ya contohnya biasanya begitu. Jadi kerugian, walaupun ya mungkin potong pajaknya nggak gede, kalau ini gede sih. Cuman kalau yang biasa kan ya 3% mah pasti di kantong lu, di dompet juga ada gitu kan. Cuman kan masalahnya metode pembayaran yang kalian gunakan gitu, apa saldonya ada apa enggak gitu. Kalau misalkan kalian ada di kantong, emang bisa dipindahin gitu ke misalkan ke PayPal gitu atau ke e-wallet gitu, langsung di top up kan nggak bisa, agak sulit gitu kan. Nah itu maksudnya, jadi susahnya, kerugiannya ya mau nggak mau kalian harus buka komisi lagi misalkan gitu kan, untuk biar bisa
penuh lagi gitu kan, biar bisa cukup lah istilahnya untuk beli yang kalian inginkan. Oke, lanjut. Nah ini ya tabelnya. Ini gue nggak sempat bahas kayaknya karena udah habis waktunya. Karena masih ada satu lagi yang harus dibahas untuk untuk yang pemasangan identitas ya, yang dimana akan dibahas oleh dari Volumetric ya, staff Volumetric. Kayaknya sih Faris nih yang ngebahas. Jadi ini tabel ini bisa lo lihat di dokumen nanti ya. Nanti mungkin kalau ada waktu akan gue tampilin lagi. Mungkin akan gue jelasin per detailnya. Cuman ini ya pajaknya jadi begini. Sesama bank ini, terus antar bank relatif ya, istilahnya beda-beda. Terus nah ini kalau PayPal segini, pajaknya intinya kalian tahu lah gitu kan. Nah ini grup Game Pass juga harusnya gue bahas beberapa ini. Cuman mungkin nggak tahu cukup ya, kalian baca aja, ini juga udah cukup lah ini tabelnya sebenarnya menjelaskan. Oke, sekarang waktunya ganti presenter. Oke, ini di antara ini yang akan menjelaskan pemasangan identitas. Oke, akan gue serahkan waktu dan tempat, dipersilakan kepada Faris. Ya, halo. Masuk kah? Ya, masuk. Lanjut aja, lanjut. Halo, ya, ayo. Udah. Lanjut aja, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Faris. Akunnya Roblox Akukin TV. Nah, ini apa nih Akukin TV nih? Itu kan nama VTubers. Ya. Ya, nama yang biasa gue pakai dulu itu Vectron. Ya. Gue sejak software Cinema 4D, Photoshop, dan juga gue founder dan staff komunitas Volumetric. Di sini gue sebagai presenter watermark, ditemani oleh staffnya, yaitu Nanda Nonol, Cool FX, dan Vanzer FX. Di sini staff lain ada mau perkenalan kah? Boleh. Ya, silakan. Numpang ini. Perkenalkan, nama saya Unggul, biasa dipanggil Google. Saya memulai karir sebagai graphic designer sejak 2017 dengan basic software Blender dan Photoshop. Pada kali ini saya akan diberi kesempatan menjadi presenter yang membantu menjawab pertanyaan dari peserta event kali ini. Wah. Ya, selanjutnya apakah Anda mau memperkenalkan juga? Halo guys, nama saya Nanda. Saya seorang graphic designer. Selain itu saya juga mahasiswa di BINUS Malang. Salam kenal guys. Mantap. Ya, salam kenal. Oke, balik lagi. Ya, ayo lanjut Kaf. Ya. Wait. Ya, cukup. Kita sebagai desainer, khususnya freelancer, pastinya khawatir dengan pencurian karya ataupun terkena tipu oleh calon pembeli. Maka dari itu, kita semua harus memperkenalkan karya kita dengan watermark. Watermark adalah tulisan atau simbol pudar yang unik dengan nama developer pada sebuah karya. Pada saat ini kita akan membagi watermark jadi dua, yaitu watermark work in progress dan watermark complete. Ya, lanjut Kaf. Ya. Watermark in progress bisa melindungi karya dari pencurian ya, atau penipuan dari calon pembeli. Misalnya kita sudah membuat perjanjian terhadap calon pembeli dengan bayar di akhir, tetapi calon pembeli tersebut membawa kabur karya kita. Nah, itu kan gawat. Digunakan jika karya ingin di-preview atau revisi oleh klien. Ya, jika calon pembeli request beberapa revisi, kita bisa tampilkan dengan watermark untuk sementara. Jika sudah deal, maka kita hilangkan watermark tersebut. 3. Ya, meliputi seluruh permukaan karya. Jika bisa, karya tersebut diisi dengan nama atau simbol di tengah, jika kita bisa merasa aman gitu. Dan bisa membayangkan karya tanpa watermark. Walaupun watermark kita besar, tapi kita tak bisa membayangkan gambar tersebut tanpa watermark karena watermark pudar ya. Jadi
bisa itu mudah. Lanjut, Gaf. Terhindar dari pencurian karya tidak berharga. Terhindar dari kita punya seorang, karena kita punya seorang, makanya kita akan memperkenalkan karya kita dengan watermark in progress. Ya, ini contohnya. Yang kiri itu sebenarnya bisa tulisan logo kalian ataupun nama logo kalian ya. Jadi cukup bahaya sih atau cukup aman kita. Karena tulisannya itu banyak dan gambarnya itu juga kurang jelas gitu. Jadi saya orang lain klaim gitu, kita aman gitu. Ada nama kita dan itu pun cukup kabur gitu. Saya blur gitu ya. Watermark work in progress bisa juga kiri dikit. Belum ya? Ya, watermark in progress bisa juga untuk watermark free request ya. Misalnya kita membuat jasa gratis. Jasa gratis itu ya kan kita sebagai desainer itu kan ada namanya juga dari awal gitu kan. Nah, dari awal itu kita bisa promosi gratis. Nah, misalnya kalau buat jasa gratis yang pastinya bisa menambahkan watermark setelah dikasih karya kita selesai. Kita taruh di portofolio karya tersebut. Nah, jika mereka untuk meminim atau menghilangkan watermarknya, nah jadi kan kita bisa untung juga itu dari itu. Jika ya lanjut. Contoh dari Asgaf ya, ini punya Asgaf itu kan cukup tidak enak dilihat kan, jadi dan itu logonya sangat unik. Kita bisa mengidentifikasi logo siapa tersebutnya ya. Lanjut. Ya, watermark complete. Nah, di sini kita akan kasih tahu watermark complete. Watermark complete itu menandakan bahwa karya tersebut adalah kita atau kalian membuatnya. Biasanya berupa tanda tangan kecil developer diletakkan di pojok karya. Watermark mungkin bisa menambah estetika ya, jika kita artinya di pojok dan konsisten gitu. Dan kecil, baik itu simbol atau tanda tangan, nggak harus tanda tangan sih, font pun juga bisa. Ya, kalian tidak menghendaki adanya watermark ini. Mungkin ada beberapa calon pembeli yang tidak suka karena menurut mereka bisa merugikan, karena watermark itu bersifat juga sebagai mempromosi nama kita ya. Makanya mau watermark lebih itu buatlah perjanjian di awal sebelum kita kerja, yang pastinya harganya lebih mahal. Karya tersebut 100% milik PK gitu. Jadi kita ataupun jadi pun taruh di gitu dah. Digunakan jika karya dipamerkan secara publik. Akun baik di media sosial dan di portofolio untuk mempromosikan kita. Melacak pembuat aslinya apabila ada yang mengklaim. Nah, bahaya banget ini. Masih banyak yang merasa. Gua pun juga sering, apalagi Nanda, pokoknya ya. Ya, ini sifatnya Halo. Sepertinya putus ya? Iya putus ya? Si Faris udah putus. aduh, Ya, lanjut. Oke, ulang lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Yang sering terjadi, kita bisa merasa aman karena kita dengan klaim pun dapat tersebut tidak sesuai dengan klaim. Jika karya kita tidak mempunyai watermark, maka orang tak mempercaya kita. Makanya kita harus membuat watermark bisa ya konsisten. Ini contoh watermark yang baik nih. Ada zoom, itu bisa kalian ganti sebagai
atau tanda tangan. Yang di kanan itu sebenarnya itu logo, tapi ya, anggap aja bulatan itu sebuah logo kalian yang kalian yang pastinya yang unik, simbol. Nah, kan oh ya ini lagi ya dari lagi saya dari kiri ya, ini yang di kiri itu ada karya dari affiliate, itu tulisannya bagus, dan ini dari ini Google ini kan. Nah ini telat ya oke tadi udah ya oke, balik lagi ke gua. Mungkin gue nyalain lagi kali videonya. Oke, masih ada 5 menit lagi. Jadi, nah ini gue mau ngebahas beberapa hal yang perlu kalian perhatikan selain yang tadi. Jadi, yang apa? Jadi ini apa presentasi tadi gue udah ngomong sih sebelum presentasi bahwa ini aja cuman ringkasan lah ya, cuman ringkasan dari dokumen Linde Volumetric yang kalian bisa akses setelah acara ini. Nanti gue kasih linknya. Jadi apa namanya nggak terlalu detail. Tadi kan gue bilang gue mau bahas masalah metode pembayaran lebih rinci lagi, cuman nggak ada waktunya, terbatas gitu. Nanti mungkin di kesempatan lain atau kalian baca aja, karena di dokumen ini juga lumayan lengkap lah istilahnya. Oh, dan berisi referensi-referensi yang bisa kalian lihat juga gitu. Dan karena ini tadi ya, karena ini cuman awalan aja gitu, lengkap dalam arti kata cuman referensi awal aja, paling nggak kalian udah bisa tergerak lah gitu hatinya untuk meriset lebih dalam gitu hal-hal yang perlu kalian tahu gitu sebelum kalian buka komisi atau cara mencegah tadi ya apa namanya mengalami kerugian gitu. Nah kalau misalkan ada keluh kesah ya kita ya sebenarnya di Linde 1 udah dibahas lebih ini banget gitu, udah detail, cuman gua kasih tahu lagi bahwa kita di komunitas kita punya fitur aktif gitu, mana kalian bisa konsultasi ke staff-staff yang tadi ya, saya apa yang dari Nanda, dari Google, dari Faris gitu. Kalian bisa ngomong langsung dengan mereka gitu, bisa konsultasi yang udah udah pro gitu dengan fitur konsultasi Lindev. Nah, ini juga ada di server institut ya. Nanti gua akan bagiin juga. Jadi di situ kalian bisa tanya-tanya dengan privasi kalian terjaga gitu. Jadi kalian nggak perlu reveal identitas kalian ke massa gitu. Jadi mereka akhirnya mereka tahu aib kalian gitu kan. Maksudnya di satu komunitas tahu aib kalian gitu, pernah ditipu atau apa. Itu kan aib ya, kita nyebutnya sebagai aib. Jadi dengan adanya fitur ini harapannya kalian privasinya masih bisa terjaga lah. Ya paling nggak yang tahu cuman staff-staff aja gitu. Itu kan kita juga masih bisa diem gitu kan. Nanti kalau misalkan emang kasusnya bisa ya kan jatuhnya juga bisa kita pelajari, jadi pelajaran bagi kita ya para staff gitu. Jadi nanti kita bisa sharing juga, cuman sharingnya tadi ya privacy kalian tetap terjaga. Jadi kita nge-share misalkan ada kasus gitu ya no name gitu, istilahnya akan anonim lah. Nah ini juga kalian ya harapannya kalian yang bergabung dengan di meeting ini kalian hujan ternyata. Ya jadi kalian apa namanya di komunitas tuh kalian interaksi lah gitu kan, udah dibikin komunitas. Istilahnya interaksi dah. Ya harapannya begitu ya. Maksudnya komunitas ini yang bikin event-event ini jalan gitu kan. Kalau komunitas aktif otomatis event yang seperti ini akan lebih sering gitu kan. Bisa membantu kalian juga gitu kan para developer gitu. Dan tadi ya panduan yang tadi yang gue bilang dokumen Linde Volumetric ini juga akan terus dikembangi bersamaan dengan dokumen-dokumen yang lain ya. Maksudnya dari komunitas developer yang lain kan kita juga ada Index, ada juga Proxy. Walaupun belum jadi ya, sekarang masih lagi proses. Cuma nanti akan ada gitu. Apa dokumen dari itu yang akan menjelaskan pemasangan identitas untuk karya-karya lain ya. Tadi kan baru ngebahas untuk desain aja gitu, graphic design ya. In general ya, tadi karya-karya yang udah dicakup sama Volumetric. Cuma nanti kedepannya juga akan ngebahas karya-karya dari komunitas dev lain gitu. Misalkan building gimana caranya, builder gimana cara proteksi karyanya, scripter juga gimana caranya, animator gimana caranya, dan sebagainya gitu. Oke. Nah ini nanti setelah event ini kalian akan dikasih angket lah ya, atau survei gitu, dimana kalian bisa isi ini fungsinya apa, kenapa ada angket ya, biar kita tahu gitu bahwa event ini apakah sudah cukup menghibur atau maksudnya mengedukasi kalian atau enggak, atau ada feedback apa, sampaikanlah di sini gitu, dimana di sini juga akan dilihat oleh Roblox ya, istilahnya Roblox tahu apa yang sudah kita lakukan gitu sebagai apa namanya, sebagai IO ya, event organizer gitu, dan juga sebagai komunitas developer gitu, akan langsung diterima Roblox, dan ya karena itu juga kalian isi sebijak mungkin lah ya gitu kan.
Nah ini, tapi kalian nggak akan diketahui, jadi yang tahu nama kalian itu cuma Roblox-nya doang gitu. Tapi kita pas dikasih ke kita gitu feedback-nya itu udah nggak tahu kita nih siapa yang ngasih feedback, kita nggak tahu. Cuman ya nih apa karena Roblox juga yang nerima, lu bisa, tapi kalian bisa isi, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, terserah kalian nyamannya gimana. Cuman ya bahasa Inggris lah kalau bisa gitu kan, karena kan Roblox yang lihat ya kan, mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Cuman memang kalau misalkan kalian nulis bahasa Indonesia akan dikasih ke kita, ke IO gitu, nanti akan diterjemahkan gitu, gue yang nerjemahin gitu, itu nggak apa-apa, maksudnya ya walaupun gue yang nerjemahin gitu kan, atau mereka nerjemahin sendiri juga bisa sebenarnya sih. Cuman kemarin ya gitulah. Terus tanggapan kalian, nah ini tadi ya gue bilang. Jadi ini rujukan kita gitu, dan kita juga pengen ngasih tahu bahwa event kita tuh sekarang begini loh gitu. Ini tanggapan, jadi kita transparan lah sama Roblox gitu kan. Itu tujuannya itu gitu. Oke. Terus nah ini pas ya, pas banget loh. Bisa lah, gue nggak expect bisa pas-pas gini. Jadi ya ini shout out to Nadip IO baru nih dia nih, kita lihat. Baru jadi IO dia, temenin gue sekarang. IO kedua di Asia loh, bayangin di Asia baru 2 IO dari Indonesia dua-duanya coy. Berdekatan lagi, yang satu chapter Jakarta, yang satu Tangerang, padahal dua-duanya sebenarnya tinggal di Tangerang. Jadi gitu ya. Oke, itu ada Waris tadi ya, staff sama Devrel. Gue makasih banget sama Devrel. Mungkin dari sini ada yang datang dari Twitter yang kemarin ya, Devrel. Halo developers, apa kabar? Itu mungkin ada yang datang dari situ. Ya, karena itu ya gue terima kasih banget sama yang megang akun Devrel. Nggak akan gue sebut namanya, cuman username-nya ini, si Kairomatic. Ya. Mungkin kalian tahu username-nya, itu dia staff Roblox. Di sana di US ya, gue juga nggak pernah ketemu dia. Cuman dia baik banget gitu, mau promosiin dengan bahasa Indonesia, itu gue salut banget sih. Makasih Kairomatic. Oke, nah ini sekarang kita sesi pertanyaan Q&A. Nah Q&A ini kita ada di ini ya, sesi Q&A ini akan gue buka. Nah kalian nanya jangan di general ya, nanya di Q&A. Ada pokoknya di chat, di kolom chat itu ada general, terus ada Q&A. Nah di Q&A ini kalian tulis pertanyaan kalian kalau misalkan ada pertanyaan. Nah nanti yang jawab bisa gua, bisa staff volumetric nih yang di bawah ini, Nanda, Google atau Paris. Nah jadi kalian harapannya udah disiapin ya pertanyaannya gitu. Yang misalnya mungkin udah nanya gitu di general, nah itu post lagi di Q&A karena kita nggak akan baca general, sekarang kita bacanya Q&A. Oke. Apa lagi? Ayo kita jadi sesi Q&A ini sebenarnya cuma setengah jam, cuman kalau misalkan nanti pertanyaannya masih banyak dan masih pada mau lanjut gitu, akan kita perpanjang. Oh ya, Dip. Screenshot sekarang. Udah. Oke, sip, thank you. Oke, di screenshot ini peserta, karena tadi ya kan bakalan dapat sertifikat nih kalian. Nah, jadi yang dapat sertifikat itu dari tadi ya. Yang tadi gue bilang, pokoknya yang di SS tadi itu akan dapat sertifikat. Berarti 33 orang ya kurang lebih. Ya, gue akan tunggu mungkin sampai 35 ya. 8:35 mungkin baru gue mulai jawab ya. Oke. Atau sekarang aja nih ya. Biar ini ya, sambil ini. Oke, sekarang deh. Jadi yang pertama nih, pertanyaan dari Blitz Signal. Gimana cara nyambungin BCA ke PayPal? Oke. Gue bisa jawab, cuman mungkin ini agak rumit ya memang ya. Bisa. Cuman ada 2 caranya. Yang pertama, BCA kartu debit atau kredit itu bisa. Gue cuman ngasih tahu bisa apa enggaknya. Bisa dilakukan, cuman memang ya itu tadi lu butuh kartu kredit, lo memang harus hubungin BCA-nya gitu. Lo harus ngasih tahu ke bank BCA-nya, call center aja gimana saya cara connect ke PayPal gitu. Itu bisa, karena bisa ya, seingat gue bisa. Dan yang kedua, lu bisa juga connect rekening lu. Jadi bukan kartu lu tapi rekening lu di connect. Nah itu dari PayPal langsung bisa. Jadi lu tulis aja nomor rekening, lu tulis ini, lu cari aja caranya. Pokoknya nanti cuma masukin rekening sama banknya apa. Nanti lu tunggu verifikasi. Nanti kalau udah verifikasi, nanti lu bisa nyairin langsung lewat bank itu. Jadi langsung masuk, langsung transfer lah intinya, langsung di M-Banking lu atau di rekening tuh langsung masuk gitu. Ya gua kalau bahas agak rumit ya. Itu memang udah lu cari aja tutorialnya, cuman gue bisa bilang bahwa it's possible gitu. Oke, lanjut. Makasih. Kayak Blumin, pertanyaan dari Blumin, pendapat kalian dengan NFT untuk keuntungan artis dan desainer grafik. NFT ada yang tahu apa? Maksudnya apa sih NFT? Gue lupa. Atau ya? Apa tuh Google?
Apa tuh NFT apa tuh? Bisa dijawab di general nggak apa-apa? Aduh, susah nih. Oh, rumit. Oh, Google tahu nih. Rumit tuh. Gimana Gol? Mau jawab nggak Gol? Saking rumitnya gue gak ngerti. Oke, tidak expect ya. Maksudnya berarti memang kayaknya kita belum bisa jawab itu. Karena gue juga nggak tahu ya. Mungkin ada yang mau jelasin. Mungkin gue tahu. Mungkin. Oh, oke. Non-fungible. Nggak tahu. Mungkin bisa kita simpan kali ya pertanyaannya. Mungkin gue maaf ya, harus gue dismiss kayaknya. Karena saya tidak bisa jawab. Mohon maaf. Karena mungkin belum berpengalaman lah di situ. Ya mungkin ada, aku mungkin dari audiens mau jawab, cuman gue lanjut ya. Mungkin jawabnya di general aja gitu, jelasin aja. Oh itu tuh si Solehe. Makasih Solehe. Cuman gue mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya pertanyaan dari Solehe, Bang, mana yang penting? Aplikasi dulu apa skill and practice? Oke. Kalau saran dari gue, nanti mungkin ada saran dari yang lain. Kalau menurut gue skill dulu. Nanti kalau skill ya, silakan lu skill itu bisa lu langsung ini kan, lu pakai untuk jasa lu gitu kan. Lu jual karya lah gitu ke orang. Nanti duit dapat gitu kan, duit. Nah, duit itu lo pakai buat beli aplikasinya gitu kan. Nanti akan muter gitu. Nah, sama aplikasi jadi bagus, ya otomatis performance lo akan naik. Nanti harga lo juga bisa naik gitu kan. Karena tadi ya, saya software itu kan ya mahal gitu. Lo buat keep up, rata-rata software tuh sekarang dia paymentnya monthly gitu kan. Misalnya nggak lo beli sekali gitu kan. Karena mereka juga sering akan update software itu kan. Jadi biasanya per bulan tuh, atau nggak per tahun gitu. Aplikasi. Nah itu kan artinya ya lu iuran gitu kan, maksudnya bayar per bulan, di mana ya lu harus keep up gitu, di mana lu harus ada income gitu kan. Nah itu jadinya otomatis akan naik gitu kan harganya. Oke, makasih udah nanya. Selanjutnya harapannya udah kejawab gitu. Kayak dari Jurek New, gimana Bang kalau ada orang diam-diam nyolong tapi kita nggak tahu? Kalau nggak tahu, maksudnya kitanya nggak tahu ya. Misalkan biasanya ada yang ngasih tahu gitu kan. Misalnya awalnya mungkin nggak tahu, terus tapi ada yang ngasih tahu. Nah biasanya kalau ada yang ngasih tahu itu kenapa kok bisa dikasih tahu gitu. Maksudnya kalau orang bisa ketahuan ternyata ada yang nyuri gitu, karena ada watermark kan tadi. Tapi watermark kan gue nggak tahu ini karya apa. Cuma kalau karya desainnya tadi ya dijelasin ya, kasih watermark. Watermark itu fungsinya untuk tadi ya, untuk bisa bisa identifikasi lah ini sebenarnya punya siapa sih gitu. Kalau bisa identifikasi kan otomatis ya dia orang di sekitar itu yang ngelihat karya itu dipakai sama orang lain, dia tahu akhirnya, oh ini sebenarnya pembuat aslinya tuh bukan dia, tapi ya ini yang ada di watermarknya, yang punya watermark ini gitu. Akhirnya kontak kan, kasih tahu, akhirnya Anda dikasih tahu gitu kan, bahwa ini ada yang nyolong gitu kan. Jadi gitu, jadi kalau misalkan kalian nggak tahu ada yang nyolong, ya mungkin karena nggak masang watermark kali gitu. Jadi nggak ketahuan siapa itu punya siapa gitu kan. Tiba-tiba pas kalian lihat sendiri, taunya udah dijual di Amazon gitu kan. Karena kalian pengalaman ada Jeff yang ngalamin hal seperti itu. Oke lanjut, makasih udah nanya. Dari Wibu Signal, siapa nih Wibu Signal? Anak-anak Signal ya. Oke. Apa saja kendala dalam membuat GFX selain keterbatasan equipment? Oke. Mungkin jawab, ada yang bisa jawab? Paris, Google atau Nanda? Kayaknya sih buat kalian tuh pertanyaan. Gimana? Halo. Google coba. Google Gimana ya? Saya Google. Bisa jawab Google? Langsung Google. Enggak. Nanda mungkin Nanda. Oke, ya gua tunggu aja ya, cuma jangan komen. Ini apa saja kendala dalam buat GFX selain keterbatasan equipment yang belum memadai. Equipment tuh PC atau software gitu. Apalagi sih kendalanya gitu. Ya Mungkin itu kayak lu pernah kerasa kan? Kenapa? pernah kerasa Kan katanya. pernah merasa dia. Oh pernah merasa. Iyalah. Mungkin apa ya, kendalanya mungkin wifi lemot, karena kita kan butuh inspirasi buat cari-cari internet, buka ArtStation. Kalau wifi-nya lemot ya gak kelar-kelar nanti efeknya. Terus ya selain itu juga buat cari bahan kayak stok efek gitu kan, juga butuh internet yang kenceng. Kedengeran nggak hujan? Iya. Kenceng nggak ya? Kenceng. Nggak apa-apa lah ya. Gue nggak bisa redam soalnya. Lanjut, ada yang mau jawab lagi? Kalau gue sih kendalanya lebih ke ide ya. Ide mau bikin GFX apa? Itu kendala gue. Diskusi panel ya. Kalau- Apalagi ada lagi? Kalau menurut gua kerasa sih kalau kita butuh equipment seperti kayak
Pentablade. Nah, itu kan Pentablade itu kan beda banget daripada pakai mouse. Jadi misalnya kalau kita bikin efek bisa mandiri gitu, nggak perlu cari-cari. Atau mungkin kita Grindr. Grindr itu payah kan, jadi kita pastinya butuh itu yang PC bagus. Jadi ya itu kendalanya. Jadi kita mungkin tergantung dengan komponen yang bagus. Oke. Iya. Udah ya, lanjut ya. Kita makasih udah nanya Wibu Signal. Yang selanjutnya nanya nih. Coba apa bedanya ini apa Freedom gue Cycles. baca Cycles. Nah ini Ini ada yang mau jawab? para Panjang nggak sobat- nih? Sobat Blender. silakan. Ya, boleh. Gak kalau jangan lama-lama ya. Gue nggak tahu soalnya ini apakah pembahasannya akan lama. Ya, mungkin singkatnya aja. Gue aja yang jawab ya. Ada yang tekan nggak? Lagunya nyala tadi. Ah, kenapa? Gue aja yang jawab ya. Kan Iya ya, ada oke. yang tekan. Ya. Ya aja. Bedanya itu paling kelihatan tuh di kualitas sih. Sama itu. Kalau kayaknya menurut gua EV itu lebih ke ngejar ke real time rendernya, jadi lebih dipercepat gitu. Kalau Cycles kan dikenal kayak lama gitu rendernya. Gitu sih setahu gua. Oke, udah ya. Makasih udah nanya Ready 09. Selanjutnya Dandra 5. Bang, software buat GFX apa? Banyak. Salah satunya mungkin apa? Juga gue kasih trik aja. Biasanya apa? Kalau kalian pakai apa? Yang langsung relate aja. Blender aja. udah. GFX. Blender. Blender Photoshop. Affinity foto. Itu Oke. sih. Ya itu ya. Makasih udah nanya. Bagusan si 4D atau Iya. Blender? Nah ini nih. Ada tuh ini. Ini Blender. dapat sini. Blender Blender dong. gratis. Ya, Blender, gua Blender. sebagai user Bagus. Cinema 4D bisa bilang Blender sih. Nah, Bahkan yang aktif pakai si 4D aja bilang Blender. Oke. iya, Ya jadi gua belum pernah pakai dua-duanya. Oke, Blender pernah, cuman si 4D juga pernah ya, apa gua pernah tahu sih. Rasanya bukan ini beli dia ya. fair Ya itulah pokoknya. 4D. Dia sering Pernah nyoba gitu. gua, tapi Beli nggak? gua sih ngerasa Oke, lanjut. gua tuh. Makanya dia sering nanya ke gua di YouTube itu tutorial dikit soalnya. Banyakan Blender mayoritasnya. Ya, Oke, lanjut. Ini kan. Makasih udah nanya. Penjilat. Oh, ini tadi ya, udah ya. Ini Iya sih tadi. itu Sekrito. Oh, ini kok nanya malah di sini ya. Oke, kita display kita answer lagi aja biar. Nggak ngerti wah ini. Kalau komisi development game gimana? Nah, Cuma indeks doang. kebetulan mungkin bisa gue jawab dikit ya, tapi karena ini juga kan isinya volumetric ya, mungkin sama gitu maksudnya tadi ya, istilahnya kita udah bahas secara general, cuman tadi ya pemasang identitasnya aja sebenarnya yang beda sih. Saya kalau untuk secara general ya tadi ya, makanya ini tuh apa presentasi yang kita sajikan ini kita desain sedemikian rupa biar bisa mencakup semua karya gitu. Kok makanya gue nggak ngebahas terlalu spesifik banget gitu. Yang spesifik itu cuman pemasangan identitasnya aja karena nanti akan dibahas di linear selanjutnya gitu untuk pemasangan identitas. Watermark tiap karya itu kan beda-beda. Kalau untuk yang dicakup volumetric sih alhamdulillah cuman bahas satu doang gitu. Cuman kalau untuk komunitas lain ya, komunitas developer nanti untuk indeks sama proxy itu bisa beda tuh pembahasannya. Nggak semudah volumetric gitu. Watermarknya macam-macam itu bentuknya. Kayak gitu ya. Jadinya untuk gue juga nggak tahu maksudnya dia juga mananya terlalu general. Cuman ya itu ya. Jadi kalau mungkin akan dibahas dikit juga untuk komisi misalkan di indeks gitu, untuk kan game development kan indeks ya. Nah itu mungkin juga akan dibahas dikit mungkin ya. Tapi gue nggak bisa janji. Ya nanti lu baca aja lagi untuk dokumennya karena gue juga nggak bisa jawab banyak. Oke, makasih udah nanya. Jadi gitu ya. Oke. Ya dari Caku nih. Cara membuat lighting serta environment dalam GFX yang bagus. Ini dia minta tutorial. Atau mungkin dalam kata-kata singkat mungkin bisa disampaikan dari staff. Lighting. mau Ya, latihan tanyakan aja terus. Blender, Cinema 4D atau Photoshop? Ya misalkan di Blender kan tadi Blender tuh paling bagus katanya. Gimana? Ya, coba Blender silakan Oh ya, teman-teman coba. Blender. Latihan aja sih. Dua kata latihan aja. Aduh. Ya dia soalnya minta tutorial. Beda. Ya mungkin gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Gini pertanyaan Ya, juga kan pokoknya jawabnya yang cari singkat-singkat. inspirasi aja gitu. Cari inspirasi. Tutorial. Lihat sering-sering lihat tutorial, sering-sering Iya, ikut gua- kelasnya Panjir sama Google ya. Bilang udah goib. Tapi udah udah jarang ya. Ya Iya, udah harapannya sih dengan adanya presentasi ini ke depannya lebih aktif nih mereka goib. ya. Iya, semoga, Untuk ngadain amin. kelas, untuk bikin video lagi mungkin Ya, Google. itu kata Blumin pakai header A itu ya bisa silakan. Ya itu. Kayak itu plugin ya? Apa? Bukan itu ya semacam langit Oh, gitu lah. fitur ya. Lanjut. Nah, Epic Block Sinas
Nah, ditanya, Bang, kalau misalkan klien ingin ada model game yang dia buat di GFX, biasanya klien akan kasih format dan lewat mana ya? Oh, modelnya maksudnya kayak place-nya gitu, atau experience-nya lah gitu. Atau ininya kan, apa namanya, bahan untuk desainnya gitu kan istilahnya. Dan itu dari game gitu kan. Itu formatnya RBXM biasanya. Dia ngirimnya tergantung size-nya gitu. Kalau size-nya di atas 8 MB biasanya ngirimnya lewat drive, terus drive-nya dikasih link-nya ke Discord. Biasanya gitu kan ya? Bener gak? Ya udah ya. Format. Oke. Ya. Makasih. Ya RBXM atau RBXL ya, saya place satu place Iya. gitu kan. Formatnya Buat itu. IBJ Nggak. segala Atau macam. mungkin OBJ, mungkin bisa langsung OBJ. Kalau Itu bisa langsung ya terserah OBJ. kalian sebenarnya. OBJ Atau atau mungkin- kan bisa diekspor dari Roblox Studio ke Iya. OBJ kan. Kalau Ya, itu mau bebas lah, maksudnya diluas, kalian lebih gampang ya mau OBJ sih. Maksudnya kalian udah langsung bisa masukin ke software desainnya kan. Ke Photoshop, ke Blender, OBJ gitu. Kalau RBXL kan ya lu harus ekspor sendiri gitu kan. Ya itu memang paling gampang memang langsung formatnya OBJ ya. Cuman kan nggak semuanya. Misalnya lu bisa minta, cuman ya kalau misalkan dia langsung ngasih gitu RBXL ya udahlah gitu, lu nggak usah. Bisa lah, itu gampang gitu kan. Tinggal buka studio bentar gitu kan. Ya itu kan kalian juga di situ pelayanan kalian juga dilihat gitu kan. Kalau udah ngasih RBXL ya udah impor aja sendiri gitu kan. Maksudnya kitanya gitu sebagai developer. Oke. Lanjut. Oh iya, kalau ada yang jualan di black market gitu mending di report atau biarin? Maksudnya gimana? Black market tuh tergantung apa yang dia jual. Misalnya kan ada Oh, tuh iya. kayak forum-forum exploit gitu kan. iya. Mungkin itu black market kan, atau gue nggak tahu sih. Ya, Laporin. kalau misalnya Kalau black gue market sih, itu kalau gue ya legal kan mental gue udah beda, laporin. Kalau gue dulu mungkin masih kasihan gitu, cuman kalau sekarang sih udahlah laporin aja, dia melanggar tergantung aturan. jual. Misalnya kalau dia jual rig Roblox yang udah ke leaks itu, yang harusnya itu private atau dijual gitu. Mungkin kita harus report ke yang punya gitu. Mungkin bisa ditelepon betul. bagaimanapun. Atau mungkin juga kayak gambar-gambar wallpaper yang harusnya gratis tapi bayar, itu bahaya juga. Oke. Harus di-report sih. Ya, Sip, makasih udah jawab. ya gitu intinya report lah ya. Ya, Terus lanjut. tergantung. Tapi kalau nanti watermark dihapus sama yang nyolong gimana? Nah, yang penting sebenarnya enggak, gua ada insight juga. Jadi kalau misalkan dipotong atau di crop gitu ya, tapi kan lu punya yang aslinya gitu ya, sebenarnya ada watermarknya gitu kan. Dan itu biasanya ketahuan gitu, yang duluan mana gitu kan. Misalnya lu punya originalnya gitu kan, dimana di situ bisa ketahuan date buatnya gitu kan. Di situ itu bisa diproses gitu, akan ketahuan mana yang original gitu. Yang di crop, apakah yang dihilangin itu di mask gitu kan, misalkan dihilangin gitu. Itu bisa ketahuan. Jadi nggak usah khawatir. Jadi misalkan watermark hilang ya mungkin hilang gitu. Cuman kan ada yang aslinya gitu, ada karya asli di mana ada watermarknya. Entah itu mungkin ya itu kan hasil di crop, biasanya sih hasil di crop ya, biasanya kayak watermark cuma di crop doang. Nah itu kan lu bisa ngasih tahu nih ya karya aslinya tuh begini gitu, yang nggak di crop tuh gini, jadi ada kelihatan gitu kan yang nggak di crop. Nah itu kan nggak mungkin nipu gitu, mungkin ada ya misalnya developer oh ini sebenarnya bukan punya gue, cuman ya enggak lah, biasanya sih langsung gitu. Maksudnya kalau biasanya watermark tuh di crop gitu kan, terus tapi ada karya aslinya gitu, intinya begitu ya. Gue panjang kalau jelasin kasus-kasus alternatif gitu, udah gitu ya intinya. Iya, nanti Oke lanjut dari Lord Brand. GFX biasanya paling mahal bisa sampai berapa Robux USD? Ya mungkin dari sini ya, ada yang bisa jawab. Mungkin pernah paling mahal deh. ya, Nanda yang ya, sering yang lihat mana? berapa gue. Ya siapa yang mau jawab? Halo kok nggak ada yang jawab Ya, ini. pokoknya mungkin bisa jelasin dari ini terus agak ini paling ada yang mahal jual ya istilahnya. 40K kata Ya, Nanda tapi tuh, siapa? tujuan nanya ini buat apa ya? Buat acuan apa gimana? Gimana Anda tahu? Ya mungkin buat Gimana? inspirasi Ada? mungkin. Itu sih tergantung kliennya ya, yang dermawan atau enggak. Biasanya ditambahi gitu, bisa 2 kali lipat dari harga kita. Enggak, paling mahal enggak? Maksudnya ini pertanyaannya kayak general Paling banget mahal. sih, kayak paling lu pernah lihat gitu. Bukan elunya gitu. Ya gua tahu lu mahal jualnya, Nah, cuma lihat Ya paling mahal. harga fixed gitu, harga pas ya. Ya, fix price-nya berapa gitu. Paling mahal pernah yang lu lihat, lihat di ada Twitter atau di ada clothing itu, satu clothing itu didesain harganya 100.000. Oh, Robux. 100.000 apa? 100.000. Robux. Satu Satu shirt. Iya. Atau 100.000 rupiah ya murah itu. Bukan, Nggak, cuman ya gitu aja. Ya itu tergantung mata uang ya. Jadi ya gue Iya. juga pengen nambahin bahwa
mahal itu tadi sebenarnya tentuan harga juga reputasi lu juga kan, lu harus bangun reputasi itu biar bisa jual mahal gitu kan. Kalau kalian baru mulai langsung jual mahal ya nanti tadi ya kerugian digibahin, klien kapok gitu kan. Coba kalau udah ada nama, udah reputasi emang bagus juga skill lu, jual mahal nggak masalah. Jadi gitu ya, itu gue nggak tahu pertanyaan itu kenapa dia nanya itu, mungkin udah siap kali ya jual mahal ya. Ya mungkin ya itu istilahnya ya bagus lah, artinya kalian kan berarti udah berani, udah pengalamannya banyak, harapannya begitu. Oke lanjut. Kalau buat GFX tanpa Blender gimana? Aku nggak bisa Blender, pakai 3D Viewer aja. Gimana tuh? Buat Gimana tuh? 3D Viewer kurang. Jadi harus itu belajar, bukan at least desain. belajar. Mungkin Roblox Cari Studio namanya kali ya. ya. Roblox Ada kan Studio. ya GFX suruh pakai Oh Roblox iya, Studio Studio. doang. Ada. Tapi enggak, kata Nanda jangan. Jelek. Iya, Ilegal ini. Belajar aja. Kata Ilegal. Nanda jelek, jangan. Tidak saya hargai gitu ya. Kata Nanda. Ya udah. Ya pokoknya gitu lah ya. Maksudnya kalau bisa belajar, karena Blender tuh paling ini ya, Iya. gratis kan Blender. Lu perlu bayar. Iya, medianya banyak yang ngasih Kalau gitu. memang pengen jadi graphic designer ya belajar Blender lah. Terus karena nggak butuh modal lebih gitu kan. Kalau udah punya laptop ya udah gitu. Tapi memang rendernya bisa lama ya. Tergantung, masih tergantung spek juga kan kalau waktu render. Vanjer hilang kemana bang? Mati lampu dia. Di Ada lampu yang nanya lanjut. dong, ada yang inget sama Vanjer. Nanya di Q&A Iya, lagi. Panzer mati lampu ya, lanjut question yang lain. Mati lampu ya. Gagal jadi speaker. Pengalaman buruk di player kali GFX. Nah, mungkin pengalaman buruk, paling buruk aja deh ini. Tiap yang pas di sini gimana? Menurut gue Paling buruk. Mungkin Tinggal ditipu atau gimana? Paling buruk Kalau itu beli. Di Google mungkin. Ya Google dulu, Google coba. paling buruk itu ya semua orang yakin pasti ditipu. Gimana tuh tipunya gimana tuh? Dalam Ya. kondisi apa? Dia pengen bayar akhir di akhir. Oke, terus? Dia pengen bayar di akhir, gua kerjain udah beres gambarnya, dia kabur. Sakit. Kayak ada Linda. Biar nggak kayak gitu. Terus siapa tuh? Vanjer bukan? Oh bukan, Anda balik lagi kirain. Nggak, gue kira ada yang join Discord. Oke lanjut. Iya, suara turun Siapa tinggal. si Nanda mungkin? Atau Faris yang jawab pengalaman terburuk? Sama? Dikabur juga ya, kalau sama nggak usah. Gak usah ngomong. Apa ada lagi mungkin yang pengen di-share? Kalau gue udah bikin ya, Ngerasa. udah 80% mau selesai, tapi kliennya nggak suka. Terus? Ya terpaksa harus ngulang. Terus gimana? Ulang suruh bayar lagi apa? Udah Enggak. ya udah. Udah, soalnya dia, salah gue juga sih. Soalnya gue gak tanya dia maunya kayak gimana, gue langsung bikin aja gitu. Itu sih. Pelajarannya Jadi harus itu ya. Jadi komunikasi yang baik lah ya, intinya komunikasi di awal. baik. Sama klien. Sip. Ya pertanyaannya bagus. Misalnya kita eksplor, kalau tadi kan teoritis ya. Kalau ini kan berdasarkan pengalaman gitu. Di pengalaman kasus gitu kan. Contoh kasus baru ininya gitu. Yang nanya Jadi- pinter nih. Bagus ya. Udah masuk full metric belum? Oke lanjut. Siapa? Faris mungkin ada mau sharing? Enggak. Gua udah lupa gua. Udah 4 Udah tahun. lupa. Udah lama nggak Iya. komisi soalnya. Aha. Udah Oke, iya, lanjut. udah. Makasih udah nanya, ini bagus banget. Kalau belum masuk volumetrik masuk ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini dibutuhkan di volumetrik biar aktif komunitasnya. Oke. Bang, kadang kalau buat GFX pas upload Indian kalau nggak mes kok hilang-hilangan. Kayaknya hilang-hilangan. Nah, ini emang suka terjadi. Ini gimana nih? Ada mungkin tahu cara biar nggak hilang-hilangan kalian? Atau nggak tahu? Union. Upload mungkin diekspor kali ya, diekspor atau gimana, gue juga nggak ngerti maksudnya. Tapi emang Union tuh suka hilang-hilangan, misalkan kita buka studio lagi terus ini nggak ada gitu, biasanya suka gitu. Di Atau mungkin remodel pas ya pas diekspor gitu, pas diekspor nggak muncul gitu, OBJ-nya nggak ada Unionnya, ini bekas Union gitu kan, Mungkin karena nggak Union itu- muncul, korup. Menurut gua Ya, sih biasanya di mungkin korup. karena Union itu khusus Corrupted. di Roblox ya. Tapi biasanya nggak terjadi kalau udah diekspor biasanya. Kalau diekspor tuh biasanya muncul. Cuman mungkin yang nggak muncul tuh kalau misalkan buka studio, itu cara solusinya ya lu reopen studio aja gitu, buka ulang aja, restart lah studionya. Biasanya langsung muncul biasanya ya. Atau tim create, biasanya gara-gara tim create tuh.
Tim create matiin dulu, lu join lagi. Itu nanti biasanya muncul, biasanya. Coba terus sampai bisa. Atau emang korup ya udah lu bikin ulang aja gitu jadinya. Biasanya begitu. Kalau kita ya udah makasih, ini juga akan panjang kalau gue jelasin terlalu ini. Terus kalau pakai service kayak Fiverr aman nah gimana gue? Kemarin kita udah bahas. Betul. Pasti ada yang nanya deh. Nah, gue berani jawab karena gue sendiri pakai Fiverr ya. Fiverr sih sebenarnya dia aman, nggak akan ada kemungkinan bisa nipu. Cuman pajaknya nih yang gak masuk akal tuh mbak. Berapa sih pajaknya? 20% dari harga. Buset. Tadi nggak, gue masukin list aja kali ya. Dokumen Lindef Fiverr gitu. Nggak. Ya pokoknya itulah ya. Berarti tapi masih gedean Robux ya. Robux Game Pass, Robux T-shirt Game Pass, tapi gue saranin Game Pass sih. Karena Game Pass itu, nih gue dikit aja ya. Jadi Game Pass itu developer produk kan, bedanya sama T-shirt tuh dia developer produk. Biasanya Roblox gak akan salah tangkap. Salah tangkap tuh artinya dalam arti kata kalau misalkan pakai T-shirt tuh biasanya disangkanya lu jual beli Robux gitu kan. Cuma kalau pakai dev product dan lu namain dev product itu atau Game Pass itu sebagai commission, terus lu kasih gitu kan, lu kasih ke klien terus klien beli, itu nanti kan kelihatan ya, bisa ada historinya Roblox itu kan nyimpen history itu kan. Kalau misalkan kayak jadi tahu Roblox tuh tahu ini commission. Nanti kalian bisa DevX gitu. Tuh keperluannya biasanya begitu. Oke, lanjut. Lead signalnya lagi, oke. Menurut kalian pasar developer Roblox yang seperti sekarang bakal bertahan sampai kapan, buset? Visioner juga nih. Tapi begini ya pertanyaannya. Maksudnya kayak soalnya dia nanya kayak Roblox tahan sampai berapa lama? Iya. Sampai Roblox. Soalnya Roblox bangkrut kapan gitu. Iya. Soalnya nanyanya begitu ya. Gue mau minum dulu bentar. Ya jadi kita juga nggak bisa jawab sih kayaknya. Nggak bisa sih. Tergantung tren Selagi sih. Roblox masih ada ya pasarnya berjalan terus. Ya jadi pertanyaan gitu gue juga takut kehilangan job. Ya jadi gitu. Cocoknya tanya sama Pramal aja. Iya. Tanya Niki Niko. Oke, lanjut. Enggak jangan. Masa Richard 1, Bang, kalau kita bikin budget terus ada yang jiplak dan ditiban template-nya sama orang terus dijual gimana, Bang? Nah, emang sakit sih. Lapor Lindef. Laporan Lindef. Kalau emang ada ya, saya kalian udah ngerasa ini bisa aja kan ini cuman teori atau udah ngalamin gitu. Kalau udah ngalamin lapor ke Lindef, nanti kita proses. Karena kalau gue jelasin prosesnya panjang gitu. Ada prosesnya dan udah gue sempet jelasin juga di Lindef yang 1. Cuman kalau kalian nggak sempet lihat dokumen atau langsung aja lapor di server institute, oke? Iya. Mungkin bisa Div kasih server institute di chat, kolom chat mungkin biar beda lihat. Kenapa market luar lebih menghasilkan cuan dibanding market lokal? Oke. Nah, ini Memang ya, itu memang gue juga nggak tahu alasannya kenapa, cuman kayak obvious sebenarnya. Maksudnya kayak ya memang GDP atau penghasilan per kapita negara kita ya kecil gitu. Per kepala itu emang ya negara miskin Indonesia tuh ya. Jadi dan rupiah juga kan value-nya juga kecil gitu dibandingkan rupiah, dibandingkan USD. Otomatis ya lebih menguntungkan di luar dibandingkan di dalam negeri. Cuman memang kalau lu pengen jual di luar, ya tadi harus ada bekal gitu kan, bekal skill juga skill kemampuan dalam ya bikin karya itu sendiri, sama skill bahasa Inggris tentunya kan. Kalau lu nggak bisa bahasa Inggris, nanti komunikasi sama klien gimana? Ntar salah-salahan, ntar kena penipuan ternyata salah lu sendiri gitu kan, gara-gara nggak ngerti misalkan apa yang disampaikan sama klien gitu-gitu. Tuh makanya pentingnya tahu tahu diri lah istilahnya, kemampuan juga gitu, reflect to yourself lah gitu, kepada diri sendiri. Oke, makasih udah nanya. Blumen, tips kalian buat semua kayak desainer pemula, gue juga pemula, ngasih tips aja buat semua yang baru. Tips tadi kita udah bahas tips banyak ya, cuman mungkin banyak. Paling ini ya, paling menurut lo yang kayak pengen lo sampein banget gitu ke orang-orang mungkin apa? Jangan bosan-bosan nonton tutorial. Iya. Sama sih. Niat Bro. Benar. Iya, niat. Kalau lu nggak niat punya PC gaming RTX 4030 Ti, cuma kalau niatnya nggak ada.
Oke. Ya itu aja. Oke, lanjut. Pertanyaan tinggal 3 ya. Jadi kayaknya pas nih kita jam 9 lewat dikit lah gitu. Habis ini Ya. Ada yang nanya lagi ya. Bagus lah. gue usah Oke, nanya. belajar Blender di mana? Di mana? Blender. Belajar Blender di Blender Guru. Di YouTube. Di YouTube. YouTube bisa. Gitu. Channel Banyak lah ya Blender sumber Guru. belajar. Di Deforum ada yang ngajar. Saya ada yang bikin thread. Banyak ya? Iya nggak sih? Bikin tutorial Blender. Banyak bro media buat Tutorial download. Blender. Cuma kan bahasa Inggris ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia banyak di YouTube gue pernah lihat juga. YouTube. Iya, banyak Blender banyak. Indonesia kalau Ya, misalnya banyak rata-rata juga. begitu. Oke, udah bisa jawab. Kalau mau mulai buka komisi, mending mulai market lokal langsung market luar. Tadi ya di presentasi ada market lokal dulu kalau Lokal bisa. dulu. Karena sekelas Nanda aja dulu mulainya di market lokal. Iya. Gue ingat dia jual masih pakai pulsa dulu awal-awal. 25.000. Jadi ya menurut gue sih memang begitu ya. Saya apapun tuh dimulai dari bawah lah. Bawah baru. 10 juta. Pulsa loh, bayangin pulsa sekarang Pulsa. jual pakai dolar cuy. Beda saya tapi dia dari bawah Iya. gitu istilahnya. Jadi kalian ya saran itu jadi buat kalian juga ya, maksudnya kayak kalau bisa sih memang dari bawah. Istilahnya dari situ kan kalian build skill gitu kan. Kalau langsung dari atas terus udah nggak laku, udah kalian udah males gitu. Jadi lebih baik dari awal ke atas gitu. Mungkin ya istilahnya bisa lah kayak gitu kan. Walaupun emang kalian tahu nih, kalian udah kenal ya sama kayak Nanda gitu, udah kenal Nanda, tahu harganya kencang, cuman kan belum tentu kalian begitu gitu. Belum tentu kalian punya skill yang sama dengan Nanda, belum tentu kalian punya experience yang sama atau reputasi yang sama dengan Anda. Jadi ya jangan jangan nggak mau kalah gitu. Cuman kalian harus nyesuaiin diri ya, tadi gue udah bilang kemampuan kalian juga harus sesuaikan dengan harga kalian di awal ya. Kalau misalnya kemampuan masih pemula ya harganya dari komunitas lokal dulu yang murah. Nah, baru nanti ke atas jual mahal gitu istilahnya. Gitu. Gak usah kompetitif lah. Ya nggak usah terlalu kompetitif karena di volumetric ini kita saling belajar gitu kan. Betul. Saya tetap ya, tapi saya proses ya, namanya kalian kalau semakin jago ya semakin harga naik gitu, dan itu wajar gitu kan. Memang begitu harusnya gitu. Jadi tapi ada satu masa di mana kalian ya jual murah gitu. Kayak Nanda ada satu masa dia masih jual pakai pulsa gitu kan. Gua salah satu pelanggan awal-awal dia ya gua gitu. Iya. Jadi pengalaman beli pakai duit sama pakai pulsa. Dulu juga dia sempet pakai duit rupiah, masih pakai duit. Cuma kalau pas dolar gue udah nggak sanggup beli. Jadi gitu ya. Oke, lanjut. Ada link volumetric kan? Itu boleh tuh kasih di chat aja ya. Oh iya. Sip. Akhirnya ini cuma lewat 2 menit ya. Unexpected cuman tapi kita ada yang belum kita bahas ya tadi bagian tabel ya, itu nggak apa-apa kalian baca aja di apa kenapa? Tadi ada question yang nggak sengaja gue jawab. Itu ada gue general di gimana? Apa? Question apa? Mana? cara ngadepin klien kayak setan. Oh. Dari Ciaku. Siapa enggak? Emang gimana kayak klien kayak setan tuh dalam bayangannya mungkin Ya, ekstrim mungkin gitu. Asal ngomongin ya atau ya buat aja Asal perjanjian ceplos. gitu langsung. Toxic. Ya, istilahnya ya kalian mungkin ini ya, istilahnya kalian chemistry dulu, bukan chemistry juga, maksudnya kalian kenali dulu lah kalian kalau memang menurut kalian ini orang nggak jelas gitu, udah nggak usah diambil gitu komisinya. Maksudnya atau ya istilahnya kalian bisa menganalisa dari cara dia ngomong, cara dia ngechat gitu kan. Tapi kalau misalnya udah di tengah-tengah terus dia baru menunjukkan kayak setannya gitu, itu mungkin ya itu terserah kalian ya. Maksudnya kalau kalian menurut kalian udah ngerasa kesel banget dan menurut kalian lebih worth it untuk misalnya kabur gitu. Kecuali udah bayar ya. Kalau dia udah bayar sih ya mau nggak mau daripada kalian ditipu kan. Mau nggak mau terusin aja gitu kan. Cuman kalau misalkan kalian dibayar di akhir ya kan bisa ghosting kalian. Ya pokoknya Nanti kalau udah kelar di blok. kesel Karena ya gitu nih. nothing tulus gitu. Maksudnya Kesel si sebetulnya. klien juga nothing tulus gitu. Jadi kayak gitu ya. Iya. Walaupun reputasi kalian bisa maksudnya dia bisa aja kan ini orang kabur gitu. Walaupun gue belum bayar sih, cuma dia udah kabur. Terus disebar di Twitter gitu misalkan. Ya tapi itu unlikely sih. Cuman ya gitu ya jadinya. Oke, nih peserta udah berkurang jadi 20. Ya mungkin ada pertanyaan lagi atau enggak nih gue tutup ya. Kata Makasih. Usos FX sarana terbagus. Gue jawab ya. Ya HP Omen 15. Bukannya Nanda Bang, bagus. Build PC aja. Build PC. PC dia. Iya.
Kalau Graf, Rakit League of PC. Legends ya. Oh, apa NFT? Apa mau dilanjut di NFT volumetric ya. aja kali ya? Bukan ngerti kan. Jadi kayaknya Ada juga nih, ada lagi udah Graf. Sneaky Oh, Game ada XD. Kalau klien minta revisi berkali-kali gimana? revisi Ya. berkali-kali. Harus dibatasi nih sebenarnya dari awal, dari kesepakatan yang awal kita batasin, oh nanti revisinya jangan banyak-banyak, kayak minimal maksimal 2 kali gitu. Terus kalau masih pengen revisi lagi disuruh bayar tambahan kayak tadi yang kita bahas. Sama kata Nadib, doain ayat kursi. Bagi Iya. yang pemeluk agama Islam, yang memeluk agama lain ya, bacain hal yang biar bisa tobat lah ya, biar bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Intinya mah gitu. Ya, udah kayaknya ya, udah ya. Ya, Ini udah Exorcist. lewat 5 menit juga. Oke, biar gua akhir kata aja nih, jangan lupa isi survei. Karena itu akan, ya saya nunjukin bahwa ini event ini kayak gimana sih gitu. Apakah educational, apakah berkualitas gitu. Atau kalau misalnya kurang, kalian kasih feedback juga ya. Jangan bilang, ini jelek eventnya, terus kalian nggak kasih feedback, itu keterlaluan ya. Cuman kalian kalau ngasih saran kayak, oh harusnya begini, harusnya begitu. Nah, itu kita kan akhirnya juga tahu gitu, oh nanti event selanjutnya kita akan begini. Kayak gitu ya. Terus juga jangan lupa join volumetric dan institut ya. Terutama institut itu sebenarnya fungsinya untuk lindevnya aja sih. Dan kemungkinan kita ada rencana untuk moving juga, mungkin lindevnya kita pindahin ke volumetric ke tiap komunitas gitu. Cuman belum dilaksanakan. Jadi sekarang ini masih di institut. Dan tapi kita masih buka ya, masih open gitu untuk konsultasi, untuk pelaporan. Walaupun kalian sepi ya, kalian udah hampir nggak denger apa-apa soal Lindev sampai kemarin ya, sampai kita rilis event ini gitu kan. Cuman masih lanjut, maksudnya kalau ada pelaporan ada apa, kita masih ngarahinnya ke Discord Institute itu gitu. Walaupun sepi ya. Karena emang fungsinya cuma Lindev doang sekarang ya. Makanya kita pengen moving sebenarnya, cuman kita belum tahu kapan, siapnya kapan ya, tunggu aja. Selama ini masih dipakai tapi gitu. Sertifikat juga nanti akan di email, jadi nanti gue akan ngasih link Google Drive gitu, folder, dimana kalian bisa download sertifikat kalian gitu. Maksudnya nanti gue akan kasih semua gitu sertifikat satu folder gitu, isi semua peserta, dimana kalian bisa download gitu. Yang punya kalian ya. Mungkin punya orang juga boleh ya kalian download, cuman buat apa kan? Ya, punya kalian aja gitu. Kayak gitu ya. Terus, nah ya jangan lupa kita juga harapannya akan ada Lindev lagi gitu dari komunitas lain, dari Index atau Froxy, gue nggak tahu ya duluan mana. Kemungkinan mungkin kayaknya sih Index duluan gitu. Karena Froxy justru masih banyak kendala gitu. Cuman untuk Index kayaknya sih kalian nantikan aja. Cuman kita nggak bisa bilang kapan. Mungkin tahun depan atau mungkin dalam beberapa bulan, karena juga dari Lindev 1 ke Lindev 2 aja agak panjang gitu kan. Jadi ya we cannot promise much gitu kan. Ya, jadi gitu ya. Oke deh. Mungkin sekian dari gua dan teman-teman volumetric. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah menyinggung atau gimana, ada kekurangan lainnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi survei karena itu penting. Dan sampai jumpa di Lindev selanjutnya. Dan sampai jumpa di komunitas juga ya. Harapannya kalian yang belum masuk komunitas volumetric atau di institut, masuk gitu. Kalau kalian udah masuk institut, ada link volumetric juga ada di situ. Kalian masuk volumetric juga ada link institut di situ. Jadi sama aja lah gitu maksudnya. Cuman yang paling penting sih kan komunitasnya gitu kan. Komunitasnya ya volumetric gitu. Cuma kalau kalian butuh pelaporan apa segala macam untuk keperluan Lindevnya, itu di institut. Atau tanya staff aja gitu. Nanti juga ujung-ujungnya diarahin ke institut sih biasanya. Jadi gitu ya. Gua mau Nasgaf undur diri. Dadah. Dadah guys. Kita stop sharing ya.